Ledakan. Energi sejati yang dahsyat dan bergejolak meledak dari tubuh Du Fei hampir seketika, dan kemudian kecepatan Du Fei terlihat meningkat secara ekstrim dalam sekejap. Ia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju tempat di mana prasasti batu terdekat berada. Banyak orang kuat yang mundur karena kemunculan budak pil darah melihat pemandangan ini, dan wajah mereka berubah drastis. Pada saat itu, cahaya dingin melintas di mata banyak orang, lalu mereka melambaikan tangan dengan keras, dan tiba-tiba melihat energi sejati yang dahsyat itu langsung memunculkan serangkaian suara angin yang pecah, dan berubah menjadi kolom cahaya yang menyapu ke arah Du Fei. Mengingat kekuatan mereka, dalam keadaan normal, mereka tidak akan berani menyerang Du Fei. Namun, di bawah pengaruh makhluk purba itu, masing-masing dari mereka tampak seperti sudah gila. Siapa yang akan peduli dengan identitas atau kekuatan pihak lain saat ini karena itu, ketika mereka marah, mereka tidak ragu atau goyah. Mendengus. Melihat serangan yang datang seketika, Du Fei mencibir, lalu bertepuk tangan bersamaan. Tiba-tiba, ia melihat serangkaian kilatan petir yang langsung berubah menjadi naga guntur yang melesat maju dengan ganas, lalu menghancurkan semua serangan itu dengan postur yang menghancurkan. Namun, naga guntur itu tidak menyerah saat ini, melainkan terus menerjang. Setelah tatapan ngeri dari mereka yang menyerang, naga itu jatuh dengan keras ke arah mereka, menyebabkan banyak pertahanan mereka hancur seketika, dan mereka pun memuntahkan darah dan terhempas ke tanah. Metode mengerikan Du Fei membuat wajah beberapa pria kuat yang siap beraksi seketika menjadi agak muram, dan mereka juga menjadi agak tenang. Jelas, saat ini, mereka mulai menyadari bahwa orang yang mereka hadapi bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, keserakahan di hati mereka hanya bisa ditekan dengan paksa, jika tidak, mereka tidak akan tahu apa hasilnya. Setelah bergerak, Du Fei mengejutkan semua orang di lapangan dengan kekuatan pil petir surgawi. Namun, ia tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, ia memutar tubuhnya dengan tajam di udara dan tiba di depan prasasti batu. Kemudian, ia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah prasasti batu itu. Langkah Du Fei membuat ekspresi para pria kuat yang telah mundur kembali berubah. Meskipun sebagian besar dari mereka telah menekan pikiran mereka saat ini, di antara kelompok pria kuat ini, seorang pria kuat dengan kekuatan seorang master seni bela diri tingkat menengah tingkat 5 mengangkat alisnya, dan niat membasmi yang kuat melintas di matanya. Awalnya, pria kuat ini bergabung dengan kelompok pria kuat ini, berencana untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antar harimau, siap beraksi hanya ketika orang-orang ini bertarung sampai mati. Namun, tindakan Du Fei saat ini secara langsung mengacaukan rencananya. Pada saat itu, wajah pria kuat itu tenggelam, lalu matanya berkilat, dan tiba-tiba ia mengepalkan telapak tangannya, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Keluar dari sini, pria kuat itu memasang ekspresi muram di wajahnya. Ia menghentakkan kakinya keras-keras di udara dan langsung muncul di belakang Du Fei. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya, dan tombak di tangannya merobek ruang dengan gerakan yang sangat licik dan tajam, lalu mengarahkannya dengan ganas ke punggung Du Fei. Kau mencari kematian. Serangan mendadak itu membuat mata Du Fei sedikit menyipit, dan seringai melintas di wajahnya. Lalu ia menoleh tanpa menoleh ke belakang, dan bertepuk tangan. Tiba-tiba, seekor naga petir lain menyerbu ke arah belakang. Ledakan. Dalam sekejap mata, naga petir dan tombak orang kuat itu bertabrakan dengan keras. Kemudian, suara memekakkan telinga langsung terdengar, dan semburan energi dahsyat langsung menyebar dari titik di mana kedua serangan itu bertabrakan. Pada saat ini, wajah beberapa orang kuat yang relatif dekat berubah, dan mereka mundur dengan panik, agak malu. Engah, saat terjadi tabrakan dahsyat itu, ekspresi pria perkasa itu tiba-tiba berubah, lalu ia menyemburkan seteguk darah, dan raut wajahnya tampak ngeri. Awalnya, ia mengira Du Fei hanya berada di level rendah alam bela diri tingkat 5. Ia satu tingkat lebih kuat darinya. Jika ia menyerangnya, akan mudah untuk menangkapnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia bahkan tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di hadapan Du Fei. Saat darah mengucur deras, aura prajurit perkasa itu langsung memudar. Ia kini mengerti bahwa, bahkan tanpa latar belakang sekte Lingtian milik Du Fei, ia telah kehilangan kelayakannya untuk memperebutkan artefak kuno karena luka-lukanya. Jika ia masih belum tahu apakah harus hidup atau mati saat ini, saat ia mendapatkan artefak kuno itu adalah saat ia akan mati. Lagi pula, jika ia berada di puncak kekuatannya, ia masih bisa melawan orang-orang kuat di sekitarnya, tetapi ia jelas tidak bisa melakukannya saat ini. Karena itu, pilihan terbaiknya adalah mundur. Setelah berhasil memukul mundur seorang master bela diri tingkat menengah kelas 5 dengan satu gerakan,
Du Fei juga menjadi lebih waspada. Meskipun seorang master bela diri tingkat menengah kelas 5 tidak menakutkan, jika para master di belakangnya mengamuk, bahkan ia mungkin akan berakhir dengan baik. Untungnya, setelah 2 serangan, ia berhasil mengejutkan para master di lapangan. Jika tidak, hasilnya akan sangat sulit diprediksi. Setelah menyelesaikan masalah ini, Du Fei kembali menginjak tanah dan menerjang lempengan batu dengan ganas. Namun, karena terjerat tadi, lempengan batu itu sudah menjauh. Kemudian, banyak orang kuat tiba-tiba beraksi di sepanjang jalan. Kali ini, pasukan Du Fei tak kenal ampun. Bekas luka di tangannya berubah, dan bulu-bulu kristal warna-warni langsung menutupi lengannya. Kemudian, saat ia menyerbu keluar, orang-orang kuat yang mencoba bersaing dengannya untuk memperebutkan prasasti batu itu dihempaskan kembali olehnya hanya dengan 1 pukulan. Bahkan setelah menggunakan cara yang sangat brutal, Du Fei masih mampu mendekati prasasti batu itu lagi hanya dalam beberapa tarikan napas. Kau mencari kematian. Melihat Du Fei meraih prasasti batu, banyak pria kuat yang baru saja menyerbu datang meraung marah, lalu melihat segel di tangan mereka berubah, dan tiba-tiba melihat seni bela diri yang luar biasa jatuh dengan ganas ke arah Du Fei. Adegan hampir 100 pria kuat yang menyerang bersama-sama membuat wajah Du Fei langsung menjadi sangat jelek, bahkan dengan kekuatannya. Lagi pula, serangan semacam ini sungguh terlalu mengejutkan. Baju zirah Phoenix surgawi. Detik berikutnya, Du Fei menghentakkan kakinya dengan keras, dan bulu kristal 7 warna langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi zirah yang sangat indah. Setelah zirah itu menyelimuti tubuhnya, Du Fei mengabaikan serangan di belakangnya, lalu tubuhnya kembali bergerak cepat, dan ia langsung berlari ke arah prasasti batu dan meraihnya. Pada saat yang sama, serangan yang luar biasa itu hampir seketika mendarat di belakang Du Fei. Guru, hati-hati. Tepat ketika serangan-serangan ini hendak dilancarkan, suara Xiao Ai tiba-tiba terdengar. Kemudian, Xiao Ai dan yang lainnya menyerah pada budak pil darah itu, dan sebagai gantinya, mereka melesat satu persatu, menyerbu Du Fei. Sebelum mereka sempat mencapainya, serangkaian serangan mengerikan telah diluncurkan dalam sekejap. Dor, dor, dor. Di udara, satu demi satu serangan meledak seketika, dan hembusan energi yang dahsyat terus menyapu di belakang Du Fei. Namun, karena itu hanya efek sampingnya, Du Fei tidak terlalu terpengaruh saat ini. Sebaliknya, ia memanfaatkan momen ini untuk meraih prasasti batu dengan telapak tangannya. Tertawa. Akan tetapi, saat telapak tangan Du Fei mencengkeram lempengan batu itu, sebuah kekuatan perlawanan muncul dari lempengan batu itu, seakan-akan hendak lepas dari kendali Du Fei dalam sekejap. Mendengus. Du Fei mencibir, dan kekuatan pil teratai es langsung menyebar dari tangan kanannya. Ia langsung membekukan lempengan batu itu di udara dengan kristal es, dan lempengan batu itu langsung kehilangan daya tahannya. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum dan ingin menyingkirkan benda itu. Namun, pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena, pada suatu saat, sebuah telapak tangan telah mendarat di ujung lain lempengan batu itu. Haha, Du Fei, ingin memiliki harta itu untuk dirimu sendiri, bukankah itu agak naif? Mendengar cibiran yang agak dingin ini, Du Fei segera mendongak, tetapi mendapati bahwa orang yang menyerang saat ini tidak lain adalah Jun Ling dari Istana Jueqing, Sekte Taichu Junwu. Melihat tatapan Du Fei yang menyapu, Jun Ling mencibir, lalu wajahnya masih menampilkan senyum aneh yang khas. Bersamaan dengan senyum itu, ia mengangkat tangan kanannya, lalu menunjuk ke tengah alis Du Fei. Tertawa, dengan satu jari, cahaya hitam memancar dari ujung jarinya. Jelas, jika itu terlaksana, bahkan kepala Du Fei pun akan hancur berkeping-keping. Menarik, melihat cara Jun Ling yang ganas, secercah niat membasmi melintas di mata Du Fei. Lalu, ia langsung mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Ledakan. Dalam sekejap, jari burung Phoenix surgawi muncul di langit dan jatuh dengan keras ke arah kepala Jun Ling. Dasar orang gila. Melihat Du Fei benar-benar menggunakan metode yang akan menyakiti kedua belah pihak, ekspresi Jun Ling tiba-tiba berubah, tetapi dia hanya bisa meraung marah, lalu melepaskannya dengan sedikit keengganan, dan sosoknya langsung mundur ke belakang. Du Fei menoleh dan menghindari cahaya jari hitam itu. Kemudian, kekuatan pil teratai es di tangannya terus memancar keluar, langsung menyelimuti seluruh prasasti batu. Setelah menyelesaikan tindakannya, Du Fei menghela napas lega, dan kemudian tanpa melihatnya, dia meletakkan prasasti batu itu ke dalam cincinnya di tengah tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Pada saat yang sama,
Xiao Ai dan yang lainnya tiba satu persatu, lalu mendarat di semua sisi Du Fei, dan aura masing-masing dari mereka langsung melonjak keluar. Melihat semua orang kuat berpihak pada Du Fei, tatapan aneh mulai berkeliaran. Akhirnya, mereka dengan enggan mengalihkan target mereka dan berbalik untuk merebut lempengan batu lainnya. Melihat pemandangan ini, Du Fei dan yang lainnya saling berpandangan dan menghela napas lega. Orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Ai berbicara lirih setelah melihat sekeliling dengan waspada. Orang-orang ini mungkin tidak akan berani menyerang kita untuk saat ini, tapi... Pada titik ini, tatapan Du Fei beralih ke Junling, yang raut wajahnya agak muram. Pria ini, yang mengaku dari sekte Taichu Junwu dan bermarga Jun, pasti akan menjadi masalah besar baginya, bagaimanapun caranya. Karena dia sudah menyerangnya, dia mungkin tidak bisa bersikap sopan. Melihat tatapan Du Fei tertuju padanya, Junling sepertinya mengerti sesuatu. Ia menyeringai pada Du Fei, dengan niat membasmi yang dingin terpancar di matanya. Junling, kan karena kau berani menyerangku, kau pasti sudah tahu konsekuensinya, kan? Du Fei menatap Junling sejenak, lalu tersenyum tipis. Mendengar ini, wajah Junling berseri-seri dengan senyum sinis. Ia berkata dengan dingin, Du Fei, kita semua tahu hubungan antara kedua keluarga kita. Kalau kau mau berkelahi, lakukan saja. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Mendengus. Mendengar ini, Du Fei berhenti bicara omong kosong dan melambaikan tangannya, berkata, kakak senior Yan Cheng, kakak senior Wang Zong, tolong awasi Xiang Tian. Kalian semua, tolong awasi para budak pil darah itu. Mereka telah membersihkan medan perang untukku hari ini. Jika kita tidak membasmi orang ini, kerja keras kita akan sia-sia. Sekte Lingtian dan Sekte Taichu Junwu telah berselisih selama bertahun-tahun, dan hubungan mereka sangat buruk. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Tuan, hati-hati, kata Xiao Ai dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku sudah membasmi setidaknya 8.000 sampah seperti ini. Du Fei tersenyum, lalu pandangannya berbalik, dan sosoknya sudah berjalan perlahan di udara. Energi sejati yang melonjak menyebar di langit bagaikan air pasang saat Du Fei melangkah maju, menekan udara dan menghasilkan suara dengungan rendah yang menakjubkan. Melihat tindakan Du Fei, Junling mencibir dan melangkah maju. Dalam sekejap, aura yang lebih kuat dari Du Fei menyebar. Kedua pria itu belum bergerak, tetapi benturan aura mereka langsung menarik perhatian banyak orang di aula. Banyak orang tercengang oleh pemandangan itu, dan mereka jelas tidak mengerti mengapa kedua pria ini berada dalam pertarungan hidup dan mati seperti ini. Saat dua orang di lapangan saling berpandangan, sorot mata mereka perlahan-lahan menjadi lebih tajam, dan suasana tegang menyelimuti aula itu dengan tenang. Ledakan. Dalam keadaan seperti itu, konfrontasi tidak bisa berlangsung lama, jadi sesaat kemudian, cahaya dingin melintas di mata Junling, dan ia menghentakkan kakinya dengan keras di udara. Sosoknya langsung berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju tempat Du Fei berada. Du Fei menyipitkan mata saat melihat pemandangan itu, dan langkah kakinya terhenti di udara. Kemudian, setelah menyipitkan mata dan menatap ke depan sejenak, tubuhnya tiba-tiba menoleh ke samping. Ledakan. Sebuah telapak tangan tajam, yang mengandung sedikit aura abu-abu gelap, membawa kekuatan yang luar biasa tajam dan tiba-tiba menyapu telinga Du Fei. Udara langsung meledak di tempat angin kencang itu lewat, dan sehelai rambut Du Fei di dekat telinganya langsung terpotong. Tertawa, saat angin kencang menerpa telinganya, bahu kiri Du Fei tiba-tiba terbanting ke atas, mengenai pergelangan tangan Junling. Kemudian, Du Fei tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, meraih lengan abu-abu gelap itu secara langsung, lalu melemparkannya ke depan. Tiba-tiba, sosok Junling diayunkan ke atas dan langsung terbanting ke tanah. Retakan. Namun, tepat saat tubuhnya hendak jatuh ke tanah, Junling tiba-tiba menghantamkan tangannya ke udara. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat muncul dari udara tipis, langsung mengguncang tubuhnya ke atas. Kemudian, saat tubuhnya melompat mundur, kakinya telah membentuk lengkungan yang sangat kejam dan ganas seperti meteor, dan mendarat dengan keras di dada Du Fei. Ledakan. Ekspresi Du Fei tetap tidak berubah. Ia mengepalkan tangan kanannya dan memukul jari kaki Junling dengan keras. Tepat saat kekuatan dahsyat itu meledak, ia mengayunkan kaki kanannya dan mengarahkannya langsung ke tenggorokan Junling. Retakan. Namun, tepat ketika tendangan Du Fei hendak mendarat di tenggorokan Junling, ia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk melindungi dadanya, langsung menangkis tendangan Du Fei. Kemudian, tubuhnya terpental mundur dalam sekejap, dan setelah beberapa saat, ia berhenti dengan cara yang agak memalukan. Setelah membalikkan badan dan berdiri tegak,
Junling kembali menatap Du Fei dengan tatapan serius. Jelas, jika sebelumnya ia pernah meremehkan Du Fei, kini ia tidak akan meremehkannya sama sekali. Saling serang secepat kilat antara kedua pria itu membuat banyak prajurit kuat di langit sekitarnya terkesiap. Ketika kedua pria itu bertukar pukulan, hampir selalu terjadi pertarungan jarak dekat, dan setiap gerakan diarahkan ke titik-titik vital lawan. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa kedua pria ini sedang bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Jika satu gerakan saja berhasil, nyawa lawannya kemungkinan besar akan melayang. Terlebih lagi, yang terpenting adalah kedua orang ini tampaknya memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya, dan mereka berdua adalah orang-orang yang kejam dan tidak akan ragu sama sekali. Dari sudut pandang ini, kedua orang ini bukanlah orang yang mudah tersinggung. Junling ini juga agak merepotkan. Wang Zong menatap pemandangan itu dan berbicara pelan setelah beberapa saat. Yah, kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Xiang Tian. Memang merepotkan, Yan Cheng mengangguk. Namun, hasilnya masih belum bisa diprediksi. Adik kita, Du Fei, sama sekali tidak sederhana. Mata Meng Chen berkilat aneh saat ini, dan setelah beberapa saat, ia berbicara dengan lembut. Mendengar ini, yang lain mengangguk. Pertempuran ini baru saja dimulai, dan masih sangat sulit untuk menentukan siapa yang akan menang atau kalah. Namun, apakah pertempuran seperti itu benar-benar hal yang baik terjadi di tempat seperti ini? Hehehe, Du Fei, pantas saja bukan hanya Ye Qingma, tapi bahkan Jun Zuodong si sampah itu pun mati di tanganmu. Kau memang tidak lemah. Di tengah lapangan, Junling menghela napas perlahan, lalu menatap Du Fei dan berbicara, dengan kesungguhan yang tak tersamarkan terpancar di wajahnya. Kamu sama sekali tidak buruk. Aku rasa kalau aku tidak berurusan denganmu, kamu pasti akan jadi masalah serius di masa depan. Du Fei memiringkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan sangat serius. Meskipun kekuatan Junling tidak sekuat Xiang Tian, kekejaman di tulangnya mungkin sesuatu yang bahkan Xiang Tian tidak bisa tandingi. Jadi hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi apapun yang terjadi. Hehehe, kebetulan sekali, aku juga ingin mengatakan ini padamu. Junling menyeringai, lalu melihat tangannya terentang, dan cahaya abu-abu gelap mengalir di tangannya hampir seketika, dan fluktuasi aneh yang tadinya begitu dahsyat pun langsung menyebar. Tangan besi terbakar, suara lembut dan acuh tak acuh keluar dari mulut Junling, lalu, cahaya gelap yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tangannya. Akhirnya, cahaya-cahaya ini memadat, seolah-olah lapisan sisik ular menutupi tangan Junling. Krak, krak, disertai sisik-sisik aneh yang menutupi dan setelah serangkaian suara renyah, taji tulang setajam pisau muncul di tangan Junling. Sekali melihatnya saja sudah cukup membuat orang merasa ngeri. Desir, saat taji tulang ini berputar, jejak kekejaman melintas di wajah Junling. Kemudian, ia menghentakkan kakinya dengan keras, dan tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di hadapan Du Fei. Kemudian, ia meninju wajah Du Fei tanpa gerakan yang berarti. Ledakan, sebuah pukulan dilayangkan, dan energi sejati yang melonjak seketika melonjak bagai ombak, dan samar-samar, ada semburan api hitam muncul di udara, yang tampak aneh dan tak dapat dijelaskan. Merasakan niat membasmi dari pukulan Junling, mata Du Fei bergerak, dan ia langsung menginjak tanah. Armor yang terbuat dari bulu kristal 7 warna kembali menyelimuti tubuhnya. Kemudian, lengannya tiba-tiba melesat keluar pada saat ini, dan bertabrakan dengan keras dengan tinju Junling. Ding ding ding. Percikan api beterbangan dan suara logam berbenturan terdengar. Tiba-tiba, gelombang energi dahsyat yang terlihat oleh mata terbuka menyebar dari tempat kedua belah pihak berbenturan. Bum bum bum. Melihat armor di tubuh Du Fei benar-benar mampu menangkis serangannya, Junling sedikit mengernyit, tetapi ia tidak mundur selangkah. Malah, ia mencibir dan menerjang maju. Kemudian, serangan yang sangat mengerikan itu menimpa tubuh Du Fei bagai tetesan air hujan. Namun, menghadapi serangan mengerikan Junling, Du Fei sama sekali tidak berniat mundur, karena ia tahu betul bahwa dalam pertempuran tingkat ini, momentum memainkan peran besar. Jika ia tidak hati-hati, hasil akhirnya adalah ia akan sepenuhnya terkekang oleh lawan. Oleh karena itu, ketika serangan Junling datang, Du Fei menginjak tanah, dan tubuhnya langsung melesat keluar, langsung berubah menjadi aliran cahaya. Tinjunya melesat seperti badai, dan bertabrakan dengan keras dengan serangan Junling. Ding 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 ding. Suara keras logam beradu menggema di seluruh tempat kejadian saat dua sosok terlibat perkelahian. Fluktuasi energi yang mengerikan sungguh mengerikan untuk ditonton. Kotak. Tabrakan dahsyat lainnya, Du Fei dan Junling keduanya bergoyang dan mundur beberapa langkah, dan wajah mereka menjadi sangat ganas saat ini.
Desir, tubuh Junling baru saja stabil di udara, tetapi pada saat ini, tangannya mulai berubah dengan cepat. Pada saat yang sama, Du Fei mencibir, dan bekas di tangannya langsung mengeras. Tangan yang membakar langit, mengukus lautan, dan membakar gunung. Teriakan rendah dan tajam tiba-tiba keluar dari mulut Junling, lalu saat ia bertepuk tangan, pilar api hitam tiba-tiba muncul, langsung merobek langit, dan melesat dengan ganas ke arah Du Fei. Di atas pilar cahaya itu, terpancar napas panas yang luar biasa. Jika itu menjadi kenyataan, mungkin tak semudah mematahkan tulang. 9 kaisar menyegel tangan langit. Kaisar bela diri ketiga muncul. Du Fei juga menamparkan dengan telapak tangannya. Seketika, awan melonjak di belakangnya, pilar-pilar cahaya saling bertautan, lalu bayangan emas raksasa berkelebat. Bayangan itu menyapu ke depan dengan telapak tangannya, tepat mengenai puncak pilar api abu-abu. Ledakan. Cahaya yang menyilaukan langsung meledak di lapangan, dan gelombang udara yang mengerikan langsung menyebar ke segala arah. Ruang tampak terdistorsi pada saat ini, menyebabkan penglihatan kedua belah pihak menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, ketika semuanya kembali normal, Junling menyipitkan matanya dan menatap sosok yang melayang di udara tidak jauh darinya, dan tatapan serius melintas di matanya. Seperti yang diharapkan darimu, kaulah yang terbaik di perang Kyushu. Bahkan taktik ini pun tak mampu menghadapimu. Setelah menghela napas, Junling bergumam, jelas tidak menyangka serangannya akan sepenuhnya sia-sia. Du Fei ini hanya tampak seperti master bela diri tingkat 5 tingkat rendah, tetapi metodenya tidak kalah hebat. Lawan yang merepotkan, sepertinya kalau aku tidak menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, itu akan sia-sia. Junling memandangi sosok Du Fei, dan sesaat kemudian, ia tersenyum dingin. Kemudian, ia melihat tangannya berubah dengan cepat lagi, dan kali ini, sedikit sisik abu-abu gelap mulai menutupi tubuhnya. Ledakan. Saat Junling bergerak, cahaya abu-abu gelap tiba-tiba muncul dari permukaan tubuhnya. Di saat yang sama, tubuhnya mulai membengkak perlahan, seperti balon yang ditiup, semakin membesar. Berderit, berderit, berderit. Suara otot yang robek dan kemudian tersusun kembali menjadi sedikit aneh dan kasar pada saat ini, tetapi munculnya suara ini membuat mata banyak orang terlihat lebih hikmat. Itulah seni bela diri binaraga Taichu Jun Wuzong, transformasi ular roh. Yan Cheng telah bertarung dengan orang-orang Taichu Jun Wuzong berkali-kali dan tahu banyak tentang Taichu Jun Wuzong. Melihat pemandangan ini, ia sedikit mengernyit dan berbicara. Transformasi ular roh setahu saya, di sekte Taichu Junwu, tidak semua orang bisa berlatih transformasi ular roh. Junling bisa menggunakan jurus ini, menunjukkan statusnya tidak rendah, setidaknya dia murid inti. Dan yang paling merepotkan dari transformasi ular roh adalah kemampuan pemulihan dirinya yang luar biasa. Murid-murid sekte Taichu Junwu yang menggunakan transformasi ular roh pada dasarnya tak terkalahkan di level yang sama. Kata Wang Zong dengan ekspresi serius. Maksudmu Du Fei dalam masalah kali ini, tanya Yan Cheng ragu-ragu. Sebenarnya tidak masalah. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang bisa dilakukan Du Fei, tapi kita semua tahu, kan hanya saja kita belum mendapatkan benda-benda kuno itu. Kalau kita gegabah, mungkin itu bukan hal yang baik. Wang Zong menggelengkan kepalanya perlahan. Bersiaplah. Meskipun anggota Taichu Jun Wuzong lainnya belum muncul, begitu mereka muncul, kemungkinan besar akan terjadi pertempuran besar lagi. Yan Cheng menggelengkan kepala dan mendesah. Ledakan. Di udara, cahaya abu-abu gelap yang aneh tiba-tiba menyebar, dan kemudian terdengar suara gemuruh rendah dan serak, yang juga meletus di udara. Saat cahaya abu-abu gelap perlahan menghilang, sesosok raksasa kecil, tingginya sekitar 1 atau 2 meter, muncul di lapangan. Sosok itu berwarna abu-abu gelap, dan dari kejauhan, terlihat tubuhnya ditutupi sisik-sisik halus dan padat. Di atas sisik-sisik ini terdapat taji tulang yang mengerikan, membuatnya tampak menyeramkan. Pada saat ini, Junling tampak seperti monster, ganas dan jahat, dengan aura pembasmi yang mengerikan terpancar dari seluruh tubuhnya. Du Fei menatap Junling, yang telah berubah seperti ini hanya dalam sekejap mata, dan tatapan serius melintas di matanya. Dari sudut pandang manapun, apa yang dilakukan pria ini tampak seperti seni bela diri binaraga yang sangat kuat. Jika aku tidak menyingkirkanmu hari ini, akan sangat merepotkan. Mata Junling dipenuhi dengan niat membasmi saat ini. Ia kemudian perlahan mengangkat tangannya dan merasakan energi mengerikan di tubuhnya yang hampir meledak. Hasrat membasmi langsung muncul di hatinya. Kemudian, ia menundukkan kepala dan menatap Du Fei, senyum ganas tersungging di matanya. Ledakan. Begitu Junling selesai berbicara,
tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba badai dahsyat melanda ladang. Di tengah badai yang mengamuk, mata Du Fei tiba-tiba menyipit, lalu lengannya disilangkan di depannya seperti kilat. Ledakan, sosok besar Junling muncul di hadapan Du Fei hampir seketika, dan tinjunya yang dipenuhi sisik dan taji tulang menghantam keras lengan Du Fei yang disilangkan. Kekuatan dahsyat itu meletus hampir seketika, dan Du Fei langsung terhempas oleh kekuatan ini, terlempar ke belakang. Dalam keadaan seperti itu, Du Fei tak punya pilihan selain berbalik dan menepukkan telapak tangannya ke belakang untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan mengerikan itu. Setelah serangan telapak tangan, Du Fei melirik lengannya dan melihat bulu kristal, yang seharusnya sangat padat, justru retak sedikit. Lengan Du Fei juga terasa mati rasa. Perasaan ini membuat mata Du Fei sedikit menyipit. Terlepas dari itu semua, transformasi ular roh Junling memang luar biasa kuat. Sepertinya benda yang menutupi tubuhmu muncul karena kau berlatih seni bela diri binaraga. Benda itu ternyata mampu menangkis pukulanku. Junling menatap Du Fei yang terlempar dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit keterkejutan. Jelas, ia tak percaya Du Fei tidak mengalami cedera serius. Orang biasa pasti akan terluka atau bahkan terbasmi oleh pukulannya. Menarik, kalau kau kalah semudah itu, kau takkan pantas menyandang gelar petarung terbaik di perang Kyushu. Tapi, aku ingin melihat berapa banyak pukulanku yang bisa kau tahan. Junling menyeringai, seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat dan mematikan, seolah ia bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti tanah longsor hanya dengan lambaian tangannya. Dan di matanya, Du Fei bukan apa-apa. Panggilan, Du Fei melirik lengannya, lalu perlahan mengembuskan napas. Ketika ia mendongak lagi, senyum aneh muncul di wajahnya. Kekuatan fisikmu sangat kuat, tapi... Pada saat ini, cahaya 7 warna yang cemerlang tiba-tiba keluar dari tubuh Du Fei, dan tubuhnya juga perlahan menyebar pada saat ini. Namun, sayangnya, kamu telah memilih lawan yang salah. Sejak aku menguasai jurus ini, aku belum pernah bertemu lawan lagi. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk mencobanya. Dor, dor, dor. Pelangi cahaya yang menyilaukan meledak dengan liar, dan kemudian, teriakan Phoenix yang jelas terdengar. Segera, di tengah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, sepasang sayap Phoenix raksasa muncul dari balik baju zirah berwarna pelangi milik Du Fei. Di bawah sayap-sayap ini, bulu-bulu panjang menjulang, pemandangan yang menakjubkan. Ketika orang-orang melihat adegan ini, suara terkesiap yang tak terhitung jumlahnya terdengar di antara para penonton. Klan Evil Phoenix. Di tengah suara yang menggelegar itu, banyak orang tersentak, jelas-jelas sangat terkejut. Meskipun Du Fei masih berwujud manusia, sayap Phoenix raksasa yang membentang di belakangnya membuat banyak orang sedikit menyipit. Ini bukan dari klan Phoenix Evil, melainkan seni bela diri binaraga yang sangat mengerikan. Namun, untuk bisa berlatih seni bela diri ini hingga tingkat seperti itu, adik junior kita, Du Fei, memang bukan orang biasa. Wang Zong menatap pemandangan itu dan tiba-tiba tersenyum. Mendengar ini, Yan Cheng mengangguk perlahan, lalu sedikit kesungguhan terpancar di matanya. Oh jadi, ini seni bela diri binaraga yang kau latih kalau tidak salah, setelah kau berlatih seni bela diri binaraga ini dengan sempurna, kau bisa berubah menjadi angin. Sayang sekali kau baru saja menginjakkan kaki di ambang seni bela diri ini. Mau mengalahkanku mimpi yang bodoh. Junling menyipitkan mata dan menatap Du Fei di bawah. Meskipun hatinya merinding, ia tetap mencibir lalu berbicara perlahan. Aku ingin melihat berapa lama kau, sampah ini, bisa bertahan di tanganku bahkan dengan seni bela diri binaraga ini. Setelah mata Junling berkedip sejenak, akhirnya berubah menjadi tatapan tajam. Kemudian, ia melihat Junling bertepuk tangan di udara bersamaan. Tiba-tiba, cahaya hitam melesat keluar dari dadanya seperti bulan sabit, dan menebas dengan ganas ke arah Du Fei. Bulan ular menghancurkan langit. Cahaya bilah pedang berwarna abu-abu gelap langsung merobek ruang, membawa aura teror yang sulit disembunyikan, saat menghantam bayangan angin berwarna-warni di udara. Di langit, Du Fei menatap pemandangan itu dengan tenang. Sesaat kemudian, ia merentangkan tangannya, dan tiba-tiba, angin dan guntur muncul di sepasang sayap Phoenix di belakangnya. Segel angin dan guntur Phoenix surgawi. Saat sayap Phoenix bergerak sedikit, dua energi angin dan guntur menyatu hampir seketika. Dengan latar belakang cahaya warna-warni, sebuah segel cahaya langsung muncul di langit. Kali ini, di bawah pengaruh Du Fei, segel angin dan guntur menjadi sedikit lebih padat. Kemudian, saat Du Fei mengangkat jarinya, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, segel angin dan guntur melesat keluar dan menghantam pisau abu-abu gelap itu dengan keras.
Ledakan. Pada saat kontak terjadi, semua yang ada di aula tampak sunyi, tidak peduli apakah itu orang-orang kuat yang dengan gila mengejar prasasti batu, atau budak-budak pil darah yang mengejar orang-orang kuat. Pada saat ini, tubuh mereka tiba-tiba membeku di udara, dan kemudian satu persatu tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dan menatap pemandangan ini. Dan tepat ketika pandangan semua orang beralih ke satu titik, pupil mereka tiba-tiba mengecil, karena mereka dengan jelas melihat segel angin dan guntur, bagaikan guntur dari langit, yang, setelah terhenti sejenak, langsung menghancurkan tebasan hitam itu menjadi debu dengan kekuatan dahsyat. Kemudian, segel angin dan guntur menerjang Junling dengan ganas, yang tak sempat bereaksi. Ledakan dentuman. Saat segel angin dan guntur berjadewa, tubuh besar Junling bergetar hebat, dan kemudian di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia terbanting ke tanah dan tenggelam dalam tanah. Pada saat ini, seluruh aula kembali hening. Konfrontasi antara kedua belah pihak berakhir begitu tiba-tiba, tetapi kekuatan yang terkandung dalam segel guntur surgawi membuat banyak pria kuat ketakutan. Di udara, segel guntur surgawi perlahan menghilang, dan sayap Phoenix raksasa yang awalnya memenuhi separuh langit pun perlahan menghilang. Akhirnya, sesosok ramping muncul kembali, berdiri di udara. Melihat sosok ini, mata semua orang berkedut, tatapan mereka secara naluriah tertuju ke tanah di bawah. Di tengah rerun dewa, sesosok berlumuran darah berjuang untuk bangkit, tetapi akhirnya jatuh tak berdaya ke tanah. Begitu menyentuh tanah, seteguk darah menyembur keluar. Pemandangan ini membuat mata semua pria kuat berkedut hebat. Secara khusus, sikap arogan Tai Chu Jun Wuzong awalnya runtuh seketika pada saat ini, dan semua orang memandang Junling dengan sedikit aneh, jelas sedikit bingung mengapa Junling, yang telah melakukan transformasi ular roh, dikalahkan oleh Du Fei dalam satu gerakan. Setelah suasana hening sejenak, Du Fei yang berada di udara tiba-tiba bergerak, dan dengan kekuatan guntur, dia langsung melesat ke bawah dan mendarat di tanah. Du Fei. Pada saat ini, Junling yang agak malu sepertinya menyadari sesuatu. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang muncul di depannya. Du Fei menyipitkan mata dan menatap Junling. Setelah beberapa saat, ia menghela napas lega dan mendekati Junling selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, aura pembasmi yang kuat perlahan mengembun di tubuh Du Fei. Kau ingin membasmiku? Melihat Du Fei seperti ini, Junling menarik napas dalam-dalam dan tak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara dingin. Du Fei tersenyum mendengar ini dan berkata dengan tenang, jika aku tidak membasmimu, aku tidak akan bisa tidur lagi. Begitu dia selesai berbicara, Du Fei membalik telapak tangannya, dan melihat energi sejati yang kaya itu dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Dengan kekuatanmu yang setara dengan master bela diri tingkat rendah tingkat 5, kau ingin membasmiku? Kau belum memenuhi syarat. Junling menatap Du Fei dengan tajam. Mendengar ini, Du Fei tidak lagi berbasa-basi, melainkan mencibir, mengangkat tangan kanannya, dan mengarahkan jarinya ke depan. Dalam sekejap, embusan napas yang sangat tajam melesat langsung ke alis Junling. Xuan Yinqi. Petik 2. Merasakan napas yang sangat tajam ini, seluruh tubuh Junling bergetar, dan raut wajah yang luar biasa tiba-tiba muncul di wajahnya. Jelas, dia tidak menyangka Du Fei bisa melakukan ini. Detik berikutnya, Junling membanting tangannya ke tanah tanpa ragu, lalu berguling ke belakang tanpa mempedulikan bayangannya. Jelas sekali, Junling benar-benar takut pada Du Fei. Orang menyebalkan kecil. Kalau aku tidak balas dendam, aku tak layak jadi manusia. Asal aku bisa melewati hari ini, aku pasti akan berlatih benda itu. Nanti, aku akan membuatmu menyesal. Geram Junling dalam hati, tapi tangannya tak bergerak menunjukkan rasa tidak puas. Ia tahu betul, kalau ia sedikit lebih lambat, akibatnya mungkin ia akan mati di sini hari ini. Ledakan. Namun, meskipun gerakan Junling cepat, gerakan Du Fei sama sekali tidak lambat. Saat Junling mundur, Qi Xuanyin yang ditunjukkan Du Fei sudah jatuh di pahanya. Ah! Raungan melengking keluar dari mulut Junling, dan ia tiba-tiba menyadari bahwa Du Fei benar-benar bertekad untuk membasminya. Pada saat ini, gelombang ketakutan yang luar biasa langsung muncul di hati Junling. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara memilukan, "Saudara Siang! Selamatkan aku! Apakah sudah terlambat untuk meminta nasihat sekarang?" Mendengar ini, Du Fei mendengus dingin, lalu mengangkat tangan kanannya dan menjatuhkannya lagi. Ledakan. Pada saat gerakan Du Fei mendarat, kolom energi sejati menyapu dari arah lain, hanya menghalangi gerakan Du Fei. Melihat pemandangan ini, Du Fei menyipitkan matanya dan mendongak. Kemudian mereka melihat Xiang Tian,
memegang sebuah prasasti batu di tangannya, berjalan perlahan ke arah mereka sambil tersenyum. Jelas, orang yang baru saja bergerak itu adalah dia. Hehe, Saudara Du Fei, mohon maafkan saya jika Anda bisa. Kita bisa bertemu lagi di masa depan, kan melihat tatapan Du Fei yang menyapu, ia merentangkan tangannya ke langit, menyimpan prasasti batu itu, lalu berkata dengan ringan. Melihat Xiang Tian juga mendapatkan prasasti batu, mata Du Fei sedikit menyipit, tetapi ia tetap mencibir dan berkata, apa-apa kalian sedang mempersiapkan pertarungan round robin kalau begitu, aku akan meninggalkan kalian semua, Taichu Jun Wuzong dan yang lainnya. Haha, Saudara Du Fei, apa kau benar-benar ingin terlibat dengan sekte Taichu Junwu kita saat ini? Xiang Tian tersenyum tipis, lalu merentangkan tangannya dengan santai dan berkata, ayo, kita lihat. Saudara Du Fei, kau punya prasasti batu, kakak senior Mo Lin punya satu, adikku punya satu, Istana Empat Simbol punya satu, Sekte Jinghong punya satu, dan si tua Bangka Tanlang juga punya satu. Ada 9 prasasti batu, dan semua orang sudah punya 6. Namun, belum ada yang pergi saat ini, jadi jelas bahwa yang semua orang dapatkan bukanlah benda kuno, atau dengan kata lain, 9 prasasti batu itu bukanlah benda kuno. Dalam hal ini, benda kuno yang sebenarnya belum muncul di dunia. Saudara Du Fei, apa kau benar-benar ingin mempersulit kita saat ini? Mendengar ini, pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Setelah beberapa saat, ia dengan cepat memindai cincin itu dengan kekuatan mentalnya dan yakin bahwa yang ia peroleh hanyalah seni bela diri yang sangat kuat, bukan benda kuno. Apa maksudmu? Setelah hening sejenak, Du Fei berbicara perlahan. Hehehe, apa boleh buat ini cuma saran. Terakhir kali, Sekte Ling Tianmu memanfaatkannya. Kali ini, meskipun kau kalah, mari kita lupakan saja. Bagaimana kalau kau mau bertarung, tidak akan terlambat setelah benda kuno itu keluar. Kata Xiang Tian sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei mengerutkan kening sejenak, lalu melirik Xiao Ai dan yang lainnya di udara. Melihat mereka semua mengangguk pelan, ia mempertimbangkannya sejenak dan menyadari bahwa berselisih dengan Taichu Jun Wuzong saat ini tidak akan baik untuknya. Setelah hening sejenak, ia mencibir, kalau begitu, sudahlah. Tapi, kalau bocah ini berani menyerangku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Haha, wajar saja, kami, Taichu Jun Wuzong, tidak ingin membuat masalah saat ini. Xiang Tian tersenyum dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, seseorang di belakangnya melompat ke tanah dan membantu Junling, yang kini dipenuhi kebencian, mundur. Melihat pemandangan ini, Du Fei mengerutkan kening. Meskipun ia merasa seperti membiarkan harimau kembali ke pegunungan, ia tidak punya pilihan selain melakukannya saat ini. Pada saat itu, dia tidak lagi melihat ke belakang, melainkan bergerak dan kembali ke tempat guru Sekte Ling Tian berada. Apakah yang dikatakan Xiang Tian tadi benar? Yan Cheng tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika melihat Du Fei kembali. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan dan berkata, hampir pasti. 9 prasasti batu ini hanyalah seni bela diri, dan benda-benda kuno yang sebenarnya, sayangnya, belum muncul. Tunggu, Tuan Muda, lihat, apa yang sebenarnya ingin dilakukan si tua Bangka Tanlang itu. Tiba-tiba, Xiao Ai seperti menyadari sesuatu, matanya berputar, dan ia berbicara dengan nada sedikit aneh. Du Fei tertegun dan langsung menunduk. Tiba-tiba, ia melihat monster tua Tanlang membawa beberapa orang kuat lain dari daftar ibel kekacauan dan perlahan menuju platform batu di tengah aula. Melihat target mereka, ternyata itu adalah kerangka orang kuat tingkat suci kuno. Target mereka sepertinya kerangka itu. Melihat pemandangan ini, Wang Zong berkata dengan suara berat. Kerangka apa kau ingin menghentikan orang-orang ini? Tanya Qi Hong dingin. Mendengar ini, Du Fei menggelengkan kepalanya, dan secercah keraguan melintas di matanya. Kemudian, tatapannya jatuh pada kerangka itu, dan secercah pikiran melintas di matanya. Pada saat ini, kerangka itu terlihat sangat jelas, dan tidak ada sisa-sisa ramuan bela diri apapun di atasnya. Setelah menatap kerangka itu sejenak, Du Fei tiba-tiba merasakan kilatan kengerian di matanya. Karena, pada saat itu, ia dengan jelas melihat jari-jari kerangka itu sedikit gemetar. Kerangka tingkat orang suci kuno ini benar-benar hidup. Pada saat ini, bahkan dengan temperamen Du Fei, dia tidak bisa menahan tangis. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan mengapa adegan ini muncul di depannya seperti ini. Kekuatan macam apa yang mampu membuat kerangka makhluk sekuat orang suci kuno itu bertahan hingga hari ini? Tiba-tiba, perasaan yang sangat aneh muncul di hati Du Fei. Menatap pemandangan ini, sudut matanya sedikit berkedut. Setelah beberapa saat, ia tak bisa menahan diri untuk berbisik. Kali ini,
sepertinya masalahnya agak besar. Du Fei tiba-tiba berbicara, membuat Xiao Ai dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka semua menatap Du Fei dan berbisik, ada apa? Du Fei menghela napas perlahan, menatap monster tua serigala serakah yang semakin dekat ke platform batu. Perasaan tak menyenangkan di hatinya semakin kuat. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba melambaikan tangannya, menghentikan Xiao Ai di belakangnya, dan berkata dengan suara berat semuanya mundur. Tindakan Du Fei membuat semua orang merasa sedikit bingung, tetapi bagaimanapun juga, Du Fei adalah orang utama yang bertanggung jawab atas masalah ini, karena ketika mereka mendengar kata-kata Du Fei, semua orang mengangguk, lalu mengikuti tindakannya dan dengan cepat mundur ke belakang. Saat Du Fei dan yang lainnya mundur, Tan Lang Lao Guai dan yang lainnya telah mendarat di panggung batu, dan kemudian mata mereka yang berapi-api menatap kerangka yang duduk bersila. Santo bela diri. Dua kata ini, baik dulu maupun sekarang, melambangkan kekuatan absolut. Keduanya memiliki daya tarik yang tak tertahankan bagi siapapun, bahkan monster veteran seperti mereka. Oleh karena itu, menurut mereka, benda paling berharga di aula batu ini saat ini tidak diragukan lagi adalah kerangka Martial Saint. Lagi pula, jarak antara kata Martial Saint dan mereka sungguh terlalu jauh, terlalu jauh. Apakah ini kerangka seorang Martial Saint yang kuat? Monster tua Tan Lang menatap kerangka yang duduk bersila di bawah pohon di depannya dengan tatapan berapi-api. Ia tak kuasa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Lalu ia melangkah maju dan meraih kerangka itu tanpa ragu. Tertawa. Namun, ketika telapak tangan monster tua Tan Lang hendak mendarat di kerangka Martial Saint, tiba-tiba telapak tangannya sedikit bergetar, dan sebuah bekas luka muncul entah dari mana. Kemudian, darah merah cerah langsung menetes ke kerangka yang sedang duduk bersila. Melihat pemandangan ini, monster tua Tan Lang sedikit tertegun. Ia menarik telapak tangannya, melihat bekas luka yang tiba-tiba muncul di telapak tangan, lalu melihat darah merah cerah di kerangka Martial Saint. Tiba-tiba, perasaan yang sangat tidak nyaman langsung muncul di hati monster tua Tan Lang. Tan Lang tua, apa yang terjadi, bukankah kita seharusnya membawa benda ini pergi? Beberapa tokoh kuat lain dari Chaos Demon List yang berkumpul di satu sisi memandang monster tua Tan Lang yang tiba-tiba tertegun, dan tidak dapat menahan diri untuk berbicara dengan bingung. Mendengar ini, serigala serakah menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh, lalu tidak menjawab. Ia malah menatap tajam darah yang baru saja menetes ke kerangka itu. Sesaat kemudian, ia melihat darah itu mengalir di kerangka itu sejenak, lalu langsung meresap ke dalamnya. Tetapi ketika darah meresap ke tulang, pupil monster tua Tan Lang tiba-tiba menyusut, karena pada saat ini, dia jelas merasakan bahwa vitalitas aneh telah muncul di tulang. Orang menyebalkan, mundur. Reaksi monster tua Tan Lang ini sangat cepat. Begitu ia merasakan kehidupan, ia berteriak keras, lalu bertepuk tangan, menghentakkan kaki, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan mundur ke belakang. Meskipun reaksi serigala serakah cepat, para ahli lain di daftar Ibel kekacauan bergerak setengah detik lebih lambat. Mereka jelas tidak mengerti mengapa serigala serakah mundur di saat kritis ini. Karena itu, setelah tertegun sejenak, mereka secara tidak sadar ingin mundur. Namun, meskipun begitu, gerakan mereka masih setengah detik lebih lambat. Tepat saat mereka hendak mundur, kerangka Martial Saint yang duduk bersila di atas panggung batu bergetar hebat, dan tengkoraknya tiba-tiba terangkat. Kemudian, dua bola api berwarna darah muncul di matanya. Memanggil. Saat darah muncul, kerangka Santo bela diri tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan raungan aneh yang tidak seperti bahasa manusia langsung menyebar di aula. Ledakan. Gelombang suara ini begitu nyata dan nyata, begitu mengerikan. Para prajurit kuat di daftar Ibel kekacauan yang agak lambat bereaksi justru langsung meledak di bawah gelombang suara ini dan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Engah. Monster tua Tan Lang tidak luput dari jangkauan serangan gelombang suara, tetapi ia kuat dan reaksinya cepat, sehingga ia tidak langsung berubah menjadi kabut darah. Sebaliknya, tubuhnya bergetar hebat, dan darah di tubuhnya melonjak, lalu seteguk darah menyembur keluar. Bahkan kekuatan monster tua serigala serakah ini pun tak mampu menahan serangan sonik dari kerangka bela diri suci. Melihat pemandangan ini, banyak orang sedikit tercengang, dengan kilatan ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, 3 loh batu terakhir, yang masih dikejar sebagian besar ahli, tampaknya merasakan sesuatu. Didorong oleh gelombang suara, loh-loh batu itu tiba-tiba bergetar sedikit, lalu meledak seketika. Gelombang energi yang dahsyat itu langsung menyebar, langsung mengubah orang-orang kuat yang masih mengejar loh batu menjadi potongan-potongan daging sebelum loh batu itu meledak. Mereka yang cukup beruntung untuk selamat juga menyemburkan darah dan jatuh ke tanah.
Adegan mendadak ini menyadarkan semua orang di aula dari lamunan mereka atas artefak kuno. Seolah-olah baru saat itulah mereka menyadari bahwa tanpa kekuatan, mereka akan kehilangan nyawa bahkan sebelum memahami artefak kuno itu, apalagi memilikinya. Maka, para prajurit kuat yang tersisa di aula segera bergegas keluar, mundur ke tepi aula seperti guk-guk liar. Mereka ingin pergi, tetapi juga enggan melakukannya. Saat kerumunan mundur, gelombang suara akhirnya menyebar dan melemah. Namun, meski begitu, mata semua orang terus berkedut liar saat mereka melihat pemandangan berdarah di depan mereka. Setidaknya 1.000 orang tewas dalam kejadian itu, termasuk beberapa master sekte bela diri tingkat 5 yang kuat. Bahkan seorang guru bela diri tingkat 5 pun terbasmi seketika. Setelah banyak orang memahami hal ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk mengernyitkan mata. Saat ini, bahkan orang sombong seperti Xiang Tian pun berkeringat dingin. Serigala tua monster rakus, apa yang sebenarnya kau lakukan? Setelah tersadar dari perubahan mendadak ini, semua orang sedikit terkejut. Sesaat kemudian, mereka melihat seorang pria kekar berambut kuning dan hitam di Istana Empat Simbol. Tiba-tiba ia melangkah maju dan berbicara dengan suara tegas. Orang ini adalah, melihat orang yang berbicara, Du Fei sedikit mengernyit. Orang ini pastilah wakil kepala Istana Harimau Putih dari Istana Empat Simbol, Hu Taiqiu. Wang Zong menatap orang yang berbicara itu dan berkata dengan lembut. Ya, setelah mendengar ini, Du Fei mengangguk, dan tatapannya segera tertuju pada monster tua Tanlang. Pada saat ini, sebagian besar orang di lapangan mengalihkan pandangan mereka ke monster tua serigala serakah. Jelas, semua orang bisa melihat bahwa kejadian ini tampaknya disebabkan oleh monster tua serigala serakah. Dipantau oleh begitu banyak makhluk kuat, bahkan monster tua serigala serakah pun sedikit mengernyitkan bibirnya, lalu menggelengkan kepala dan tertawa getir. Apa yang baru saja terjadi terlalu tiba-tiba. Kerangka itu ternyata mampu melepaskan kekuatan sebesar itu. Sungguh di luar dugaannya. Aku tidak yakin apa yang terjadi. Seandainya aku tahu ini lebih awal, orang-orang di sekitarku tidak akan mati semua. Setelah monster tua Tanlang perlahan menghela napas lega, ia menjelaskan dengan suara berat. Lagi pula, ia tidak ingin dibenci oleh orang-orang kuat ini. Kalau bukan karena kau yang berinisiatif meneteskan darah ke kerangka Martial Saint, bagaimana ini bisa terjadi di tempat Taichu Jun Wuzong? Xiang Tian tiba-tiba mencibir. Mendengar ini, ekspresi serigala serakah tiba-tiba berubah. Ia memelototi Xiang Tian dengan tajam sebelum menggertakkan gigi dan berkata dengan suara berat, semuanya sudah sampai pada titik ini. Aku memang ceroboh. Namun, melanjutkan masalah ini sekarang mungkin tidak akan banyak gunanya. Jika tebakanku benar, kerangka itu saat ini hanya memiliki jejak jiwa Martial Saint. Tidak akan sulit untuk mengatasinya. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa menyelesaikan masalah merepotkan ini. Jiwa sisa seorang Martial Saint memang mudah dihadapi, tapi serigala serakah tua, jangan membohongi dirimu sendiri. Jika gelombang suara itu mendekat, kita pun takkan mampu menahannya. Kata Du Fei dengan suara berat. Ia telah merasakan sendiri kekuatan gelombang suara itu. Jika mereka tidak mundur lebih dulu, Du Fei dan kelompoknya mungkin akan menderita kerugian besar. Karena kita sudah punya prasasti batu, ayo kita jalan sendiri. Kalau bisa, lebih baik jangan ganggu benda ini. Di gerbang Jinghong, ekspresi Si Kongtu agak aneh saat itu. Setelah beberapa saat, ia berbicara pelan. Mendengar ini, sebagian besar orang yang hadir hanya bisa mengangguk. Lagi pula, kerangka itu memang terlalu mengerikan. Kita tidak bisa kabur. Sekarang setelah kita memasuki aula ini, kerangka Saint bela diri akan membasmi kita dimanapun kita berada. Jadi, kecuali kita menyingkirkannya di sini, bahkan jika kita kabur, kita akan membawa bencana bagi anggota sekte dan keluarga kita. Aku tidak masalah sendirian, tapi kalian semua punya keluarga dan faksi, jadi kurasa kalian tidak akan berani pergi seperti ini. Setelah monster tua serakah itu mengembuskan napas perlahan, ia berbicara dengan wajah serius. Du Fei menyipitkan matanya sedikit ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka si tua Tanlang ini akan berkata seperti itu. Kapan karakter-karakter di daftar Ibel kekacauan menjadi begitu hebat? Perkataan monster tua Tanlang juga menimbulkan kegemparan di antara orang-orang yang hadir. Wajah banyak pria kuat menjadi sangat muram saat itu. Namun, saat ini, karena perkataannya, tak seorang pun berani pergi lebih dulu. Bum bum bum. Pada saat ini, para budak pil darah yang awalnya berserakan tiba-tiba memiliki kilatan merah di mata mereka, dan kemudian tubuh para budak pil darah ini berkelebat dan jatuh ke pintu masuk aula, langsung menghalangi satu-satunya jalan keluar. Melihat pemandangan ini,
kerumunan langsung panik. Pintu keluar adalah satu-satunya jalan keluar dari aula, tetapi saat ini, para budak pil darah telah memblokir jalan sepenuhnya. Bukankah itu berarti semua orang yang hadir saat ini sudah mati? Dalam sekejap, kerumunan di aula berubah menjadi kekacauan total. Retakan. Namun, tepat ketika semua orang berada dalam kekacauan, suara retakan tulang yang samar tiba-tiba terdengar dari aula yang dipenuhi kabut darah. Dengan suara samar ini, aula yang awalnya kacau tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian, serangkaian mata yang ketakutan menatap ke tengah aula. Ketakutan menyebar sepenuhnya saat itu. Dadada, suara tulang yang beradu dengan tanah terdengar dari kejauhan. Meskipun tidak keras, suaranya seperti ketukan di hati manusia, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Hati-hati, situasinya tidak berjalan baik, semuanya, jangan berpisah. Du Fei mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, situasi saat ini di luar imajinasi. Bahkan mengirim pesan kembali ke Sekte Ling Tian pun akan sia-sia saat ini. Situasi yang benar-benar di luar kendali ini sungguh meresahkan. Bagaimanapun juga, dari sudut pandang manapun, kebangkitan kerangka seorang Martial Saint yang kuat benar-benar terlalu mengerikan. Xiao Ai dan yang lainnya mengangguk setuju. Meskipun mereka cukup kuat, mereka bagaikan semut di hadapan gelar Santo bela diri. Jika gelombang suara itu datang beberapa kali lagi, hanya sedikit orang yang hadir yang mampu menahannya. Di aula, setelah semua mata terfokus sejenak, gelombang kuno akhirnya perlahan menyebar, dan kemudian, kabut darah di langit terlihat terkoyak pada saat ini. Kemudian, sesosok kerangka yang sepenuhnya tertutupi warna merah perlahan melangkah ke udara, keluar dari kabut darah, dan muncul di hadapan semua orang. Keserakahan itu sia-sia, matilah. Setelah keluar dari kabut darah, kerangka merah darah itu perlahan berhenti, lalu mengangkat kepalanya, menatap kosong ke depan. Di saat yang sama, suara kuno dan serak terdengar samar di aula. Menyaksikan adegan ini, hampir semua orang di ruangan itu menelan ludah. Kerangka Martial Saint, setelah menyerap sejumlah besar esensi dan darah, tampaknya telah pulih sepenuhnya. Mungkin tak lama lagi ia akan sadar kembali. Saat ini, ia sudah sangat mengerikan. Jika ia sadar kembali, sulit dibayangkan seberapa besar kekuatannya. Terlebih lagi, dilihat dari situasi saat ini, Martial Saint Skeleton benar-benar siap membasmi semua orang yang hadir. Semuanya, jangan terlalu panik. Makhluk ini hanya bisa bergerak dengan bantuan jejak jiwa sisa dari Martial Saint sebelumnya, yang melekat pada kerangkanya. Ia bukan pembangkit tenaga listrik setingkat Martial Saint sejati. Jika kita bertindak, kita mungkin bisa mengalahkannya. Kalau tidak, jika kita dikalahkan satu persatu olehnya, mungkin kita semua akan mati di sini hari ini. Mata monster tua Tanlang sedikit berubah, dan setelah beberapa saat, ia berbicara dengan suara berat. Haha, Senior Tanlang benar. Kita bisa bekerja sama, tapi kaulah yang memprovokasi kerangka ini. Kau seharusnya memikul sebagian besar tanggung jawab. Bagaimana kalau Senior Tanlang yang mengambil langkah pertama? Du Fei tiba-tiba tersenyum dan berkata dari belakang. Hehe, Saudara Du Fei, meskipun aku selalu tidak senang padamu, apa yang kau katakan tidak salah. Hantu tua Tanlang, kalau kau ingin kami bertindak, itu bukan hal yang mustahil, tapi kalau kau ingin menggunakan kami sebagai senjata, jangan terlalu banyak berpikir. Xiang Tian tiba-tiba terkekeh dan berbicara perlahan. Mendengar ini, orang-orang dari Sekte Jinghong, Istana Xixiang, dan Sekte Taiking mengangguk. Adapun orang-orang kuat lainnya, mereka semua mengangguk saat ini karena mereka marah dengan perilaku monster tua Tanlang tadi. Jelas ada rasa dendam di sini. Melihat pemandangan ini, wajah serigala serakah sedikit bergetar. Awalnya ia berencana menggunakan yang lain sebagai pion, tetapi ia tidak menyangka anggota muda Sekte Sembilan Surga Suan ini begitu licik dan licik, tanpa integritas sekte bergengsi. Namun, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dan karena ia sendiri yang mengusulkannya, jelas ia tidak punya jalan keluar. Mau tidak mau, ia harus melanjutkan. Kalian semua ada benarnya, karena akulah yang mengusulkan untuk bergabung, seharusnya aku bertindak lebih dulu. Tapi aku juga ingin mengingatkan kalian bahwa jika kita bergabung, kita masih punya peluang untuk bertahan hidup. Jika ada yang punya ide lain, aku tak akan bisa mengendalikan nasib mereka. Di bawah tatapan banyak orang, setelah ragu sejenak, monster tua Tanlang akhirnya berbicara dengan suara berat, menggertakkan giginya. Kata-katanya cukup tepat. Jangan khawatir, Tanlang Senior. Bahkan kami pun tak akan melihatmu mati di tangan kerangka Martial Saint. Si Kong Tu tiba-tiba menyeringai sinis. Kata-katanya membuat wajah Tanlang, monster tua, berkedut hebat. Oke,
berhenti bicara omong kosong dan bertindaklah sesegera mungkin. Kalau aku tidak salah, kerangka Martial Saint sedang menyerap esensi dan darah dalam kabut darah untuk memperkuat dirinya. Kalau kita biarkan dia terus seperti ini, aku khawatir nasib kita akan sangat buruk. Mo Lin, yang sedari tadi diam, tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata Mo Lin, tatapan semua orang sedikit menyipit, dan mereka langsung tersapu. Benar saja, mereka melihat bahwa saat ini, jejak samar esensi darah terus berkumpul di tempat kerangka Martial Saint berada. Sepertinya jika terus berkembang seperti ini, daging dan darah bahkan mungkin tumbuh di kerangka itu. Senior Tanlang, tolong! Melihat adegan ini, Du Fei berteriak dengan ganas. Mendengar ini, sudut mata serigala serakah berkedut. Ia berbalik dan menatap tajam Du Fei sebelum menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tahu, junior sepertimu tidak perlu ikut campur." Saat suara itu jatuh, monster tua serigala serakah menyadari bahwa betapapun takutnya dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kalau tidak, dia mungkin akan menghadapi akhir yang sesungguhnya kali ini. Dengan pemikiran ini, monster tua serigala serakah bergerak, berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menerjang ke arah kerangka Martial Saint. Saat dia menerjang, ki jurang yang luas melonjak dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Kekuatan dahsyat ini bahkan membuat kabut darah di sekitarnya sedikit memudar. Melihat monster tua Tanlang memiliki kekuatan seperti itu dalam gerakan pertamanya, moral banyak orang sedikit terguncang. Orang tua ini mungkin hanya selangkah lagi mencapai alam seni bela diri tingkat 4, Kan Wang Zong tiba-tiba berbicara pelan, menyipitkan mata dan menatap sosok monster tua Tanlang. Mendengar ini, Du Fei menyipitkan matanya sedikit, dan setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan. Sepertinya monster tua ini adalah yang terkuat di sini. Retakan, merasakan kedatangan serigala serakah, cahaya merah di rongga mata kerangka Santo bela diri tiba-tiba melonjak liar, dan kemudian terlihat perlahan mengangkat telapak tangannya, dan telapak tangan merah itu langsung meraih serigala serakah. Tertawa, kecepatan Martial Saint Skeleton tampak sangat lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Ia hanya mengangkat tangannya, dan sesaat kemudian, ia tampak melesat menembus udara dan muncul tepat di depan monster serigala serakah. Kecepatan mengerikan dari skeleton Martial Saint membuat ekspresi monster serigala serakah tiba-tiba berubah, tetapi pada titik ini, monster serigala serakah tidak punya cara untuk mundur. Ia menggertakkan giginya, mengayunkan tangannya, dan tiba-tiba tinjunya menghantam ke depan dengan ganas. Ledakan, kedua tinju mendarat di telapak tangan kerangka itu secara bersamaan. Kerangka yang tampak rapuh itu kini bagaikan besi halus. Monster tua Tanlang, dengan kekuatan seorang master bela diri tingkat 5, memukul dengan sekuat tenaga, tetapi hanya membuat tubuh kerangka Santo bela diri itu sedikit gemetar. Pada saat yang sama, monster tua Tanlang mundur puluhan meter di udara sebelum melambat. Dari sudut pandang manapun, wajahnya tampak sangat malu. Namun, monster tua Tanlang ini juga sosok yang kejam. Ia tentu saja mengerti bahwa jika ia mundur saat ini, yang lain pasti tidak akan maju. Ia menggertakkan giginya dan seluruh energi sejati di tubuhnya langsung meledak. Kemudian ia melesat keluar lagi dan langsung menjerat kerangka Martial Saint, dan seketika gelombang kejut meletus. Du Fei dan yang lainnya menyaksikan pertempuran di arena, masing-masing dari mereka merasa ngeri. Di bawah fluktuasi seperti itu, jika seorang master seni bela diri tingkat menengah tingkat 5 biasa disentuh, ia mungkin akan terluka atau bahkan terbasmi, apalagi yang lain. Meskipun monster tua serigala serakah telah menggunakan seluruh kekuatannya, ia masih ditekan oleh kerangka Santo bela diri dan terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Ini hanyalah sisa-sisa jiwa seorang Martial Saint. Jika itu Martial Saint di masa jayanya, seberapa mengerikankah itu aku ingin tahu apakah Master Sekte telah mencapai level ini. Du Fei menatap pemandangan ini. Setelah beberapa saat, ia diam-diam takjub. Sungguh sulit membayangkan orang sekuat ini. Engah, tepat ketika semua orang terkejut, tiba-tiba, mereka melihat separuh budak pil darah yang awalnya menjaga gerbang tiba-tiba berpencar dan menerkam ke arah monster serigala serakah. Dalam sekejap, monster serigala serakah, yang awalnya nyaris tak bisa bergulat dengan skeleton Martial Saint, benar-benar terdesak. Orang menyebalkan, apa kalian masih menonton acaranya? Kalau aku mati, kalian juga tidak akan bisa hidup. Melihat adegan ini, wajah Tanlang, si monster tua, langsung berubah sangat buruk rupa. Saat itu, ia tidak lagi peduli dengan identitasnya, melainkan berbicara dengan nada tegas. Mendengar ini, Du Fei dan yang lainnya saling berpandangan dan menyadari bahwa jika mereka terus menonton pertunjukan itu, mereka tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun. Haha,
Saudara Du Fei, Saudara Si Kongtu, Saudari Senior Mo Lin, dan Senior Hu Taikyu, bagaimana kalau kita berlima menyerang bersama dan membantu Senior Tan Lang menghadapi kerangka Martial Saint terlebih dahulu? Mata Siang Tian berkilat aneh, dan sesaat kemudian, ia tersenyum lembut, mengalihkan pandangannya, dan berbicara dengan lembut. Mereka yang ia incar semuanya adalah para ahli dari berbagai faksi. Mendengar ini, Du Fei mengerutkan kening. Dilihat dari kekuatannya, ia tidak bisa digolongkan sebagai salah satu petarung terkuat. Namun, jelas bahwa orang ini takut ia tidak akan melakukan apapun dan akan menimbulkan masalah baginya, jadi ia menariknya ke dalam pertempuran. Sementara Du Fei mengerutkan kening, yang lain terdiam sejenak, lalu mereka semua mengangguk. Memang pilihan terbaik untuk menggunakan kekuatan tempur puncak mereka untuk menghadapi kerangka Martial Saint bersama-sama. Adapun budak pil darah itu, Du Fei terdiam sejenak dan berbicara dengan lembut. Sekte Taichu Junwuku akan bergabung dengan Istana Sixiang dan Sekte Jinghong untuk menangani para budak pil darah di dalam. Sekte Lingtian dan Sekte Taiking akan bergabung untuk menangani para budak pil darah di luar. Apakah itu tidak masalah? Siang Tian menatap Du Fei sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei dan Mo Lin saling berpandangan dan mengangguk perlahan. Meminta mereka untuk memastikan keamanan tempat peristirahatan mereka membuat mereka merasa sedikit lebih tenang. Tentu saja, meskipun pasukan utama kita memimpin, aku harap kalian semua akan bekerja sama saat ini untuk menghadapi para budak pil darah itu bersama-sama. Siang Tian mengangkat kepalanya lagi dan melihat sekeliling. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Ada banyak orang kuat yang hadir. Meskipun kulit kepala mereka merinding ketika melihat kerangka Martial Saint, di bawah kepemimpinan beberapa pasukan besar, tidak terlalu sulit untuk menghadapi para budak pil darah itu. Melihat situasi ini, Du Fei mengangguk. Meskipun Siang Tian sombong, tidak ada masalah besar dengan pembagian seperti ini. Hati-hati, aku selalu merasa ada yang tidak beres di sini, kata Xiao Ai lembut. Baiklah, saat kau bergabung dengan Sekte Taiking, ingatkan juga mereka bahwa kedua belah pihak harus memprioritaskan mundur. Mendengar ini, Du Fei membisikkan instruksi lalu melambaikan tangannya. Iya, Siang Tian, dan yang lainnya bergerak bersamaan dan bergegas masuk ke aula. Kemudian, mereka membentuk pengepungan dengan monster tua Tan Lang, mengepung kerangka Martial Saint di tengah. Melihat Du Fei dan yang lainnya mengambil tindakan, orang-orang kuat di aula juga segera mengambil tindakan, langsung menarik perhatian para budak pil darah itu, dan kemudian mengisolasi para budak pil darah ini secara terpisah, dan pertempuran yang mengejutkan pecah dalam sekejap. Melihat Du Fei, Siang Tian, dan yang lainnya datang membantu dan menarik para budak pil darah, monster tua serakah itu perlahan menghela napas lega, dan jelas merasa lega. Lalu ia berkata dengan suara berat semuanya, hati-hati saat menyerang. Orang ini sangat cepat dan tidak bisa dianggap enteng. Setelah mendengar pengingat dari monster tua Tan Lang, yang lain mengangguk pelan. Semua orang yang hadir memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya, jadi wajar saja mereka tidak akan bersantai sama sekali di tempat seperti itu. Serang bersama. Melihat kejadian itu, si monster tua yang rakus itu tidak ragu lagi dan langsung berteriak keras. Saat suara itu jatuh, sosoknya tiba-tiba menerjang ke depan lagi. Tiba-tiba, tebasan pedang yang mengembun dari asap hitam, membawa hembusan angin yang sangat kencang, menghantam kerangka Martial Saint dengan keras. Dalam sekejap, semburan api pun meletus. Setelah serigala serakah menyerang lagi, Hu Taikyu, Siang Tian, Si Kongtu, Mo Lin, dan Du Fei semuanya menyerang satu demi satu, ki di dalam diri mereka masing-masing meledak seketika, dan serangan yang mengerikan langsung menyelimuti tubuh kerangka orang suci bela diri. Menghadapi kepungan kelompok prajurit terkuat yang hadir, bahkan kerangka Martial Saint pun tampak sedikit panik. Lagi pula, ia bukanlah Martial Saint sejati, melainkan hanya roh sisa. Du Fei dan yang lainnya sangat kuat, jadi bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Ding ding ding. Di tengah percikan api yang berterbangan, serangan Du Fei dan yang lainnya mendarat satu demi satu di kerangka Martial Saint. Setiap serangan menyebabkan kerangka Martial Saint sedikit bergetar, dan cahaya merah darah di matanya juga sedikit menghilang. Jelas, monster tua serigala serakah belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, kalau tidak, tidak akan ada efek sama sekali. Namun, sekarang setelah semuanya berkembang ke titik ini, dan mereka telah menemukan bahwa setiap serangan memiliki efek tertentu, Du Fei dan yang lainnya tidak banyak bicara, tetapi terus mempercepat serangan mereka. Segala sesuatu yang lain harus menunggu sampai mereka berhadapan dengan kerangka Martial Saint. Melihat semua orang bekerja keras, secercah kebanggaan tersembunyi terpancar di mata monster tua Tan Lang.
Menghapus. Angin dan guntur mengamuk di tangan kanan Du Fei, dan saat telapak tangan Du Fei mendarat di tubuh kerangka martial Sein, tiba-tiba, guntur menyambar dalam sekejap, seperti naga guntur, melilit lengan martial Sein, dan juga membuat tulang tangannya yang berwarna merah darah berubah menjadi putih dalam sekejap. Setelah serangan yang berhasil, Du Fei melangkah maju dan bersiap mundur. Namun, saat hendak mundur, matanya tiba-tiba sedikit terfokus, karena samar-samar ia melihat gulungan perkamen layu yang tersembunyi di antara tulang-tulang tangan. Melihat pemandangan ini, Du Fei awalnya tertegun, tetapi setelah beberapa saat, jantungnya mulai berdebar kencang. Mungkinkah rahasia benda kuno itu tersembunyi di dalam kerangka martial Sein? Pantas saja serigala serakah tua itu benar-benar menyerang kerangka martial Sein. Jelas, dia juga tahu ini. Setan tua yang licik, senyum sinis melintas di benak Du Fei, dan tatapan dingin di matanya semakin kuat. Namun, di permukaan, ia tidak menunjukkan apa-apa. Sebaliknya, ia langsung mengerahkan kekuatan pil petir hingga batasnya, dan kemudian guntur yang mengerikan langsung menjerat tubuh kerangka bela diri suci dengan ganas. Di bawah pemurnian guntur, tulang-tulang kerangka martial Sein kembali ke keadaan semula dalam sekejap. Du Fei mengamati dengan saksama tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Jelas, ada sesuatu yang lain hanya pada tulang-tulang tangan kiri martial Sein yang baru saja ia temukan. Gulungan perkamen kemungkinan besar bukan benda kuno. Kemungkinan besar itu peta atau sesuatu yang serupa yang mencatat lokasi benda-benda kuno. Secercah kegembiraan yang sulit dideteksi orang luar terpancar di mata Du Fei. Ia kini hampir yakin benda apa itu. Setelah memahami situasinya, Du Fei tidak berani berlama-lama lagi. Jika ada orang lain yang melihat, itu akan merepotkan. Du Fei sengaja menggoyangkan tubuhnya, seolah-olah ia telah diguncang oleh kerangka martial Sein, dan segera mundur beberapa langkah dengan sedikit malu. Mendengus. Melihat Du Fei yang tampak agak malu, si Kongtu mendengus dingin, lalu membalikkan telapak tangannya, dan tiba-tiba sebuah serangan dahsyat menghantam kerangka martial Sein. Jelas, ia ingin mengalahkan Du Fei. Melihat pemandangan ini, Du Fei mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Semuanya, bekerjalah lebih keras, kerangka martial Sein ini akan segera mati. Monster tua Tan Lang juga membalikkan tangannya saat itu, dan serangan dahsyat langsung menghantam kerangka martial Sein. Kemudian, raut terkejut melintas di wajahnya, dan ia berbicara dengan keras. Banyak orang mencibir dalam hati mendengar kata-katanya. Daya tahan kerangka bela diri suci sungguh di luar imajinasi. Tulang-tulangnya yang tampak rapuh telah menahan berbagai serangan pamungkas mereka, yang masing-masing dapat dengan mudah melukai atau bahkan membasmi ahli sekte bela diri tingkat tinggi tingkat 5. Jika kerangka bela diri suci tidak sedikit melemah akibat serangan mereka, para ahli top ini pasti sudah menyerah. Datang lagi. Dor, dor, dor. Detik berikutnya, seni bela diri yang dahsyat langsung menembus ruang dan menghantam tubuh kerangka martial Sein dengan keras. Kekuatan yang luar biasa dahsyat itu bahkan menyebabkan retakan muncul di lantai aula. Hanya dengan melihat fakta bahwa pertempuran di udara dapat memengaruhi lantai, Anda dapat mengetahui betapa sengitnya pertempuran ini. Namun, pemboman seberat itu bukannya tanpa hasil. Dengan upaya bersama Du Fei dan yang lainnya, warna darah pada kerangka martial Sein mulai memudar, dan cahaya merah di matanya juga mulai melemah, dan akhirnya hampir menghilang. Seiring berjalannya waktu, pada saat tertentu, kerangka martial Sein tiba-tiba berhenti di udara, dan warna merah di matanya menghilang dalam sekejap. Melihat kerangka martial Sein tiba-tiba membeku, Greedy Wolf dan yang lainnya tercengang. Kemudian, tak mau melewatkan kesempatan ini, mereka melambaikan tangan, melancarkan rentetan serangan ke depan. Du Fei juga langsung menyerang, tetapi saat melakukannya, rasa gelisah tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Mungkinkah bahkan sisa jiwa martial Sein masih begitu mudah dikalahkan? Tidak, mundur. Dalam kilatan petir, Du Fei tiba-tiba bergerak dan mundur dengan keras ke belakang, sementara pada saat yang sama mengirimkan pesan ke tempat Xiao Ai dan yang lainnya berada. Saat ini, Xiao Ai dan yang lainnya sudah mengurus semua budak pil darah. Mendengar ini, mereka tidak sempat bertanya apa-apa dan segera bergegas keluar dari aula. Mengaum, raungan serak dan mengerikan tiba-tiba keluar dari mulut kerangka martial Sein, dan kemudian, retakan tiba-tiba muncul di tulangnya. Kemudian, suara yang sepertinya telah diturunkan dari zaman kuno langsung terdengar. Yin dan Yang Green, suara serak dan kuno terdengar dalam sekejap, dan saat terdengar di telinga Du Fei, bulu kuduknya berdiri. Dalam sekejap, kecepatannya telah mencapai batasnya. Orang pembawa sial, orang ini pakai bela diri.
Mundur. Saat Du Fei berbalik dan berlari, Xiang Tian dan yang lainnya juga menyadarinya. Dalam sekejap, kengerian muncul di wajah hampir semua orang. Kemudian, mereka tidak peduli untuk terus menyerang, tetapi langsung mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mundur ke belakang. Orang menyebalkan itu. Melihat Du Fei dan yang lainnya mundur seketika, ekspresi monster tua serigala serakah langsung berubah sangat buruk. Namun, ia hanya bisa mengutuk, dan kecepatannya sendiri tidak melambat sama sekali, hampir seketika mundur 100 meter ke belakang. Melihat Du Fei dan yang lainnya tiba-tiba mundur panik seolah-olah mereka melihat hantu, para ahli lainnya di aula sedikit terkejut. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, mereka tahu sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Pada saat itu, orang-orang ini berguling dan merangkak kembali ke belakang, seketika membuat aula kembali kacau balau. Dan tepat pada saat aula itu benar-benar kacau balau, tiba-tiba dua energi, satu hitam dan satu putih, keluar dari tubuh kerangka Santo bela diri pada saat yang bersamaan, lalu berubah menjadi dua sinar energi, yang hitam melesat ke tanah dan yang putih melesat ke langit. Ledakan. Saat kedua energi ini meledak, satu hitam dan satu putih terlihat menyebar di langit dan bumi. Lalu, seperti dua batu kilangan, keduanya secara bersamaan menekan ke arah pusat. Klik, segala sesuatu di dalam aula, begitu tersentuh oleh batu kilangan hitam dan putih itu, hampir seketika berubah menjadi bubuk, seolah-olah benda-benda ini seketika hancur menjadi bubuk di hadapan batu kilangan yang dibentuk oleh langit dan bumi. Perasaan ini mungkin menyesakkan. Sesaat kemudian, semua orang yang hadir ketakutan setengah mati, seolah-olah semua yang terjadi di depan mata mereka adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka pahami. Berlari. Pemandangan yang luar biasa aneh ini membuat kulit kepala semua orang merinding. Seketika, semua orang menjadi sedikit gila dan ingin segera mundur keluar. Namun, sebelum orang-orang ini sempat melarikan diri sejenak, mereka menemukan bahwa batu giling hitam di bawah memiliki gaya gravitasi tak terbatas, sementara batu giling putih di atas juga memiliki gaya hisap yang aneh. Saat melarikan diri, jika mereka bergerak terlalu jauh atau terlalu dekat, tubuh mereka akan terbelah dua, atau mereka akan langsung naik ke langit dan jatuh ke tanah, lalu langsung berubah menjadi bubuk, tanpa meninggalkan residu. Jeritan nyaring terdengar silih berganti dari segala arah di aula, dan sosok-sosok manusia berjuang mati-matian di udara, tetapi akhirnya mereka tak mampu menahan hisapan, dan tersedot langsung ke langit atau jatuh ke tanah. Tak hanya itu, kedua batu kilangan hitam dan putih itu masih terus menghantam ke arah pusat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Jelaslah, jika kedua batu kilangan itu dibiarkan bertemu di satu tempat, maka semua orang yang hadir yang belum lolos dari jangkauan ini akan mati. Mendengar jeritan terus-menerus, kulit kepala Du Fei mati rasa. Seni bela diri semacam ini pasti seni bela diri tingkat Sein kelas 1. Kalau tidak, mustahil memiliki kekuatan mematikan yang mengerikan seperti itu. Namun, saat ini, Du Fei tidak punya waktu dan energi untuk peduli pada tingkatan seni bela diri ini. Ia tidak ingin tahu, dan ia tidak punya cara untuk mengetahuinya. Namun, pikirannya bergerak, dan kecepatannya sedikit meningkat. Namun, saat ini, ekspresi Du Fei sangat jelek, karena bahkan dengan kekuatannya, hisapan dan gravitasi telah memberikan efek padanya, dan bahkan dapat mengganggu kecepatannya. Sambil menggertakkan giginya, Du Fei memanggil Heavenly Phoenix Armor untuk melindungi tubuhnya dari tekanan kedua kekuatan tersebut, sekaligus mengerahkan kecepatannya semaksimal mungkin. Meski begitu, sosok-sosok terus berjadewa di sekitarnya, jeritan melengking mereka sebelum ajal tiba-tiba menggelitik kulit kepala. Batu giling hitam dan putih, seperti siklus yin dan yang, terus-menerus merenggut nyawa semua orang yang hadir, dan kedua batu giling itu segera menutupi seluruh ruang di aula, dan aula itu sepenuhnya berubah menjadi bubuk pada saat ini. Tidak, kalau begini terus, aku juga akan tamat. Merasakan kekuatan yang semakin kuat, ekspresi Du Fei berubah, lalu dia menggertakkan giginya, dan tanda di tangannya berubah dengan cepat. Saat ia bergerak, bulu-bulu kristal warna-warni langsung menyebar di belakangnya, lalu membentuk sepasang sayap Phoenix raksasa. Dengan lambaian sayap Phoenix yang dahsyat, sosok Du Fei langsung melesat maju. Meski begitu, kecepatan Du Fei masih belum cukup. Tanda di tangannya bergeser lagi, lalu tiba-tiba mengembun. Tiba-tiba, sebuah kuali besar muncul di belakangnya. Tak ada tanda, bahkan jejak rune pun tak ada. Namun, saat kuali itu muncul, rasanya seluruh dunia bergetar pelan, seolah dipanggil dari zaman kuno. Dan dari dalam kuali ini, aura yang sangat mengerikan memancar, panjang dan kuno. Saat kuali itu muncul,
teriakan tajam terdengar di hati Du Fei. Kuali surgawi membelah langit. Dengan teriakan tajam, Du Fei menekan telapak tangannya ke kuali. Seketika, mulut kuali berputar ke belakang, dan saat ia menekan, seberkas cahaya abu-abu melesat ke arah kerangka martial Sein. Pada saat sinar itu melesat, tubuh Du Fei telah memanfaatkan dorongan besar itu dan terlempar keluar dengan keras. Mengenai efek apa yang akan dihasilkan gerakan ini, Du Fei bahkan tidak repot-repot melihatnya saat itu. Engah, setelah menggunakan metode ini, Du Fei mengayunkan tubuhnya dengan keras, melepaskan diri dari jangkauan roda gerindra Yin Yang, lalu jatuh ke tanah dalam posisi yang sangat canggung. Saat ia berbalik, Du Fei melihat kuali besar yang ia panggil kini terjepit di antara roda gerindra atas dan bawah, dan hampir seketika berubah menjadi bubuk. Adegan ini langsung membuat kulit kepala Du Fei merinding. Kalau dia juga ada di sana, dia takut endingnya bakal berantakan. Setelah melihat Du Fei lolos hidup-hidup, beberapa pria kuat yang tersisa segera mengerahkan segala cara mereka, berusaha keras untuk lolos dari roda gerindra Yin Yang. Namun, meskipun demikian, mereka semua berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat itu. Saat mereka jatuh ke tanah, mereka semua memuntahkan seteguk darah. Jelas, tidak mudah untuk lolos dari situasi pembasmian itu. Tertawa, di luar aula, para prajurit yang berhasil lolos dari lingkaran luar menatap roda gerindra Yin Yang dengan ngeri, takut roda gerindra itu akan terus menyebar. Untungnya, penyebaran roda gerindra Yin Yang meliputi seluruh aula. Ketika roda gerindra atas dan bawah menyatu sempurna, semua orang yang masih hidup merasakan kelahiran kembali. Tetapi meski begitu, setelah semua ini, jumlah orang kuat yang masih hidup diperkirakan kurang dari 1/10 jumlah orang yang bisa masuk ke sini. Batu gerindra Yin Yang yang besar melayang di langit, berputar perlahan, seolah-olah ruang angkasa pun akan hancur menjadi bubuk. Saat berputar, batu gerindra Yin Yang akhirnya menghilang di udara di bawah tatapan semua orang. Pada saat yang sama, aula kuno yang megah itu pun menghilang. Panggilan. Du Fei menghela napas panjang, lalu menyadari seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jika ia terjebak dalam roda gerindra Yin Yang tadi, hasilnya pasti kematian. Setelah beberapa saat, Du Fei akhirnya berhasil menekan rasa terkejut di hatinya. Ia menoleh ke arah Xiao Ai dan yang lainnya, dan ketika menyadari mereka semua baik-baik saja, ia menghela napas lega. Kemudian pandangannya tertuju pada tempat aula itu berada. Pada saat ini, sebuah lubang besar muncul di tempat aula berada. Di atas lubang itu, kerangka martial Sein masih melayang di langit. Namun, pada saat ini, warna darah di tubuhnya telah sepenuhnya menghilang, dan cahaya merah di matanya juga telah sepenuhnya menghilang. Jelas, jiwa martial Sein yang tersisa hampir menghilang saat ini. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersadar dan tatapannya tertuju pada lengan kerangka martial Sein. Tatapan berapi-api melintas di matanya. Petunjuk untuk benda-benda kuno. Namun, meskipun Du Fei sangat bersemangat saat itu, ia tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin apakah ada mekanisme lain pada kerangka martial Sein. Bisa dikatakan bahwa jurus yang baru saja digunakan kerangka martial Sein telah membuat sebagian besar orang kuat yang hadir ketakutan dan meninggalkan trauma psikologis. Kecuali Du Fei, Xiang Tian, Tan Lang Lao Guai, dan yang lainnya, semuanya berdiri dengan malu. Namun, saat mereka menatap pemandangan itu, wajah mereka semua agak aneh. Mereka jelas sangat bersemangat, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah karena mereka juga takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kerangka martial Sein benar-benar tidak memiliki jebakan. Namun demikian, saat ini, hampir semua orang tahu bahwa karena ada batasan yang begitu mengerikan pada kerangka martial Sein, itu berarti petunjuk ke benda kuno yang sebenarnya pasti ada pada kerangka martial Sein ini. Karena itu, saat ini, hampir semua orang bersemangat. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Ai dan yang lainnya dengan cepat bergegas dari belakang dan mendarat di belakang Du Fei, berbicara dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, hanya saja konsumsinya agak tinggi. Du Fei menggelengkan kepalanya, lalu mengambil beberapa pil dan menelannya, lalu merasa sedikit lebih baik. Syukurlah, saudara muda Du Fei, mengingatkan kita tepat waktu. Kalau tidak, sekte Lingtian kita pasti akan menderita kerugian besar kali ini. Jurus dari kerangka bela diri suci itu sungguh mengerikan. Aku yakin itu pasti jurus tingkat Sein kelas 1. Dengan serangan yang begitu mengerikan, bukan hanya kita, tetapi bahkan 7 master puncak mungkin tidak akan mampu menahannya. Secercah keterkejutan masih terpancar di mata Wang Song. Jelas, bahkan murid inti seperti dia,
yang telah berada di Sekte Lingtian selama bertahun-tahun, belum pernah melihat seni bela diri yang begitu mengerikan. Aku tidak tahu apakah seni bela diri ini akan tercatat di prasasti batu yang kita sita. Jika demikian, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi Sekte Lingtian kita. Sekalipun kita tidak mendapatkan artefak kuno itu, selama kita bisa membawa kembali jurus ini, kita tidak akan dirugikan. Warna aneh melintas di mata Yan Cheng, lalu ia berbicara dengan sedikit harapan. Lihatlah sendiri. Mendengar ini, Du Fei mengeluarkan prasasti batu yang baru saja diperolehnya dan melemparkannya ke Yan Cheng. Yan Cheng segera mengambilnya dan mengamatinya sejenak, lalu raut wajahnya berubah. Ia berkata, orang suci kelas 3. Meskipun seni bela diri tingkat Sein tingkat 3 sangat langka bagi sekte-sekte kecil, belum tentu langka bagi Sekte Lingtian. Siapa di antara murid inti Sekte Lingtian yang hadir ini yang tidak tahu beberapa teknik bela diri tingkat Sein tingkat 3? Mungkinkah itu ada di tangan orang lain, tanya Meng Chen dengan sedikit ragu. Tidak, kalau aku tidak salah, hal-hal yang tercatat di 9 prasasti batu ini tidak akan terlalu berbeda. Kalau kau ingin menguasai ilmu bela diri itu sekarang, kau mungkin harus menemukan benda kuno itu dulu. Kurasa pasti ada hubungan antara keduanya. Mata Du Fei berkilat aneh, lalu ia berbicara perlahan. Benda kuno, bagaimana aku bisa menemukannya sekarang? Secercah keserakahan terpendam terpancar di mata Yan Cheng. Jelas, ia sangat tertarik dengan teknik bela diri barusan. Du Fei meliriknya dan tersenyum, jika tebakanku benar, pasti ada petunjuk tentang benda-benda kuno di kerangka martial Sein. Saat kata-kata itu terucap, Du Fei menyapukan pandangannya, menatap kerangka martial Sein yang melayang di langit dengan sedikit gairah membara. Tatapan aneh melintas di matanya. Ia tahu bahwa di pelukan kerangka martial Sein. Namun, kerusakan yang dialami pasukan besar lainnya tidak terlalu besar saat ini. Jika terjadi pertempuran, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun, kata Wang Zong dengan sungguh-sungguh setelah melihat sekeliling. Du Fei menggelengkan kepala dan terkekeh, jangan terburu-buru. Dalam situasi seperti ini, burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak. Sekarang belum giliran kita untuk bertindak. Kita tunggu saja. Mendengar ini, Xiao Ai dan yang lainnya sedikit terkejut, lalu tatapan mereka tertuju pada lokasi serigala serakah. Tadi, dialah yang pertama kali menyerang kerangka bela diri suci. Saat ini, serigala serakah, meskipun berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, memiliki tatapan berapi-api di matanya yang tak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Kerangka ini telah melukai banyak orang kuat di daftar ibel kekacauanku. Hari ini, aku akan membuatnya memberi kita penjelasan. Setelah Du Fei dan yang lainnya menatap monster tua Tanlang dengan tatapan agak aneh sejenak, hantu tua itu tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan tegas. Kemudian, ia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, tetapi menggerakkan tubuhnya dan langsung berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju tempat kerangka martial Sein berada. Serigala serakah ibel tua, apa kau pikir kami semua bodoh? Kami sudah susah payah menyingkirkan sisa jiwa di kerangka martial Sein, dan sekarang kau memberikannya dengan harga semurah itu. Saat serigala serakah bergerak, Xiang Tian, Si Kongtu, dan Hu Taiqiu mendengus dingin. Mereka semua memiliki penglihatan yang baik dan tentu saja mengerti bahwa pasti ada rahasia di kerangka martial Sein. Bagaimana mungkin benda berharga yang dijatuhkan dengan susah payah membasmi monster itu diberikan kepada orang tua itu tanpa alasan? Saat teriakan dingin terdengar, ketiga pria itu serentak menggerakkan tubuh mereka dan langsung menerkam ke arah monster serigala serakah. Bersamaan dengan itu, masing-masing dari mereka langsung menyerang, dan tiba-tiba hembusan angin kencang menerjang punggung monster serigala serakah. Serangan mengerikan yang menyambar dari belakang membuat wajah monster tua Tanlang berubah. Meskipun Xiang Tian dan yang lainnya sedikit lebih lemah darinya, ketiga orang ini adalah elit di sekte masing-masing, dan kekuatan mereka tidak bisa dinilai dari penampilan. Jika mereka bertiga menyerang bersama, bahkan dia mungkin tidak akan mampu melawan mereka bertiga sendirian. Begitu memikirkan hal ini, monster tua Tanlang memutar tubuhnya dengan aneh di udara, dan nyaris menghindari tiga serangan sekaligus. Namun, dengan cara ini, arah geraknya berubah. Setelah menghentikan aksi monster tua serakah itu, Xiang Tian dan tiga orang lainnya mengabaikannya. Mereka bergerak satu persatu dan menerkam langsung ke arah kerangka martial Sein, lalu langsung meraihnya dengan tangan mereka. Orang menyebalkan, apa kalian pikir kalian punya hak untuk mencuri barang-barangku? Melihat ini, monster tua serigala serakah pun murka. Ia bertekad untuk mendapatkan kerangka martial Sein ini, jadi bagaimana mungkin ia membiarkannya direnggut begitu saja hari ini? Karena itu,
Persahabatan yang baru saja mereka jalin pun sirna dalam sekejap. Monster tua serigala serakah tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan kekuatan hisap aneh terpancar dari telapak tangannya, langsung membekukan gerakan ketiga orang di udara. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menghentakkan kakinya di udara, dan tubuhnya langsung melesat keluar, meraih kepala kerangka Martial Saint. Namun, sebelum ia sempat menyimpan tulang-tulang itu, sebuah serangan dahsyat telah mendarat di belakang kepalanya. Jelas, Xiang Tian dan 3 orang lainnya telah memutuskan untuk membasminya. Merasakan serangan yang datang dari belakang, monster tua Tanlang mencibir, lalu dengan jentikan tangannya, dia menangkis kerangka Martial Saint di belakangnya. Dor, dor, dor. Ketiga serangan itu mendarat di kerangka Martial Saint secara bersamaan, membuatnya sedikit gemetar, tetapi tidak ada perubahan lain. Namun, monster tua Greedy Wolf yang memegang kerangka itu terkejut. Namun, saat ini ia tidak ingin membalas dendam. Ia malah meraih kerangka Martial Saint, berbalik, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Senior Tanlang, bukankah agak tidak etis untuk pergi sekarang? Namun, tepat saat monster tua Tanlang hendak berbalik, 2 sosok muncul di belakangnya pada saat yang sama, dan kemudian, pedang hijau dan lengan yang dilapisi baju besi berwarna-warni terlihat menyerbu ke arahnya pada saat yang sama. Ledakan. Kedua gerakan ini dihalangi oleh kerangka bela diri suci serigala serakah, yang langsung menimbulkan percikan api. Namun, tubuh serigala serakah bergetar hebat dan ia mundur beberapa langkah. Dalam sepersekian detik itu, Xiang Tian dan 3 orang lainnya telah menyusul. Tanpa basa-basi lagi, mereka bergabung dengan Du Fei dan Mo Lin, yang tiba tepat waktu, untuk membentuk lingkaran di sekitar serigala serakah, mengepungnya. Serangan ganas mereka terus berlanjut tanpa henti. Semua orang di segala penjuru tercengang ketika melihat ke-6 orang ini tiba-tiba menyerang. Mereka yang bertahan sampai sekarang jelas merupakan yang terkuat di antara yang terkuat. Dengan mata tajam mereka secara alami dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak menunjukkan belas kasihan ketika menyerang. Jika mereka melakukan satu gerakan saja, mereka akan terluka parah atau bahkan terbasmi. Sepertinya kerangka Martial Saint lah harta karun yang sesungguhnya. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan bertarung sampai mati untuk mendapatkannya. Ketika orang-orang kuat ini melihat pemandangan ini, mata mereka berbinar. Pada saat ini, mereka semua mengerti bahwa prasasti batu sebelumnya hanyalah kedok. Jika mereka ingin mendapatkan benda-benda kuno, mereka mungkin harus mulai dengan kerangka Martial Saint yang kuat ini. Setelah menyadari hal ini, banyak orang langsung gelisah dan jelas ingin turun tangan. Lagi pula, di depan benda-benda kuno, hanya sedikit orang yang bisa tetap tenang sepenuhnya. Semuanya, jika kalian ingin bertindak saat ini, aku khawatir kalian masih harus melewati kami dulu. Saat orang-orang ini hendak bergerak, orang-orang kuat dari 5 kekuatan, Sekte Lingtian, Sekte Taiking, Sekte Taichu Junwu, Sekte Jinghong, dan Istana Sixiang, mengambil langkah maju yang langka pada saat yang sama, dan aura masing-masing dari mereka menyebar dengan cepat. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang kuat yang siap bergerak langsung berubah. Jelas, mereka mengerti bahwa jika mereka ingin campur tangan dalam perjuangan, mereka harus mengatasi rintangan berupa penyatuan kekuatan besar ini. Namun, bagaimana mungkin rintangan ini mudah? Setelah memahami hal ini, pikiran orang-orang itu menjadi tenang. Meskipun barang-barang kuno itu sangat bagus, mereka harus hidup untuk mendapatkannya. Jika tidak, mengambilnya secara sembarangan hanya akan membawa bencana. Melihat orang-orang yang siap bergerak itu benar-benar terkejut, Xiao Ai dan yang lainnya saling berpandangan dan menghela napas lega. Situasi di lapangan saat ini sudah cukup kacau. Bahkan mereka tidak berani ikut campur dalam pertempuran begitu saja. Jika orang-orang ini ikut campur, jelas hanya akan ada satu konsekuensi, yaitu memperburuk situasi. Di tengah lapangan, ia dikepung oleh 5 orang kuat. Wajah monster tua Tanlang menjadi sangat buruk rupa. Jika hanya satu dari 5 orang ini yang datang, ia tidak akan takut pada siapapun, tetapi saat ini, kelima orang itu menyerang bersama-sama, bahkan ia sedikit panik. Setelah bertahan selama puluhan ronde, ia mulai memilih untuk mundur. Namun, setelah monster tua serigala serakah ini mulai mundur, yang lain tidak memberinya kesempatan untuk mundur. Semua orang meningkatkan kekuatan serangan mereka, jelas bersiap untuk menyingkirkan monster tua serigala serakah ini. Monster tua Tanlang juga tampaknya memahami hal ini. Ia mencibir dan mengangkat kembali kerangka bela diri suci di tangannya, mencoba menangkis semua serangan dari yang lain. Mendengus. Namun, kali ini semua orang telah mengetahui pikirannya,
dan segera mengubah serangan mereka, mendarat di leher Martial Saint Skeleton pada saat yang sama. Pada saat itu, 5 pria kuat menyerang secara bersamaan, dan semua serangan itu jatuh di tempat yang sama. Tingkat terornya cukup untuk membelah gunung dan membakar lautan. Retakan, kerangka sang Martial Saint memang sangat kuat, tetapi di bawah siksaan yang begitu hebat, hanya suara retakan yang terdengar, dan kerangka itu patah seluruhnya di leher. Orang menyebalkan. Di bawah pengaruh kekuatan dahsyat itu, tubuh monster tua Tanlang terlempar keluar dengan keras. Tiba-tiba ia meraung liar, menginjak tanah di udara, dan bergegas keluar lagi. Akan tetapi, tepat saat dia ingin meraih kerangka Martial Saint itu lagi, sesosok berwarna-warni tiba-tiba muncul dan meraih lengan kanan kerangka itu. Du Fei, kau mau mati saja. Ketika dia melihat Du Fei telah mendapatkan kerangka Martial Saint, wajah monster tua Tanlang langsung berubah sangat marah. Du Fei mengabaikan aumannya dan malah mengambil langkah awan 9 langit dan mundur ke belakang. Pada saat yang sama, ia mengalihkan pandangannya dan mendapati bahwa kecuali Molin yang sedikit ragu saat itu, orang-orang lainnya bergegas ke arahnya dengan tatapan membasmi di wajah mereka. Melihat pemandangan ini, ekspresi Du Fei sedikit berubah. Dengan begitu banyak orang kuat yang bergabung, bahkan dia pun tak kuasa menahannya. Pada saat itu, ia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba petir menyambar dari telapak tangannya, tepat mengenai bahu Martial Saint Skeleton. Kemudian, ia mengerahkan kekuatan tiba-tiba dan menarik lengan kanan Martial Saint Skeleton. Dengan kerangka Martial Saint di tangannya, Du Fei dengan cepat memindainya dengan kekuatan mentalnya dan memang merasakan gulungan perkamen yang tersembunyi di tulang-tulang tangan. Saat itu, ia berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan dengan memutar tangannya, ia memasukkan lengan kanannya ke dalam cincinnya sendiri. Ketika orang-orang yang tersisa melihat tindakan Du Fei, mereka semua tampak ingin membasmi dan bergerak sedikit lebih cepat. Du Fei, serahkan kerangka Martial Saint kepadaku. Xiang Tian berada di garis depan. Ia melambaikan tangan ke arah Du Fei, dan tiba-tiba sebuah kolom udara melesat keluar, seolah-olah menghalangi semua rute pelarian Du Fei. Kau menginginkannya ini, dia. Melihat pemandangan ini, Du Fei mendengus dingin, lalu dia mengayunkan tangannya dan melemparkan kerangka Saint bela diri di tangannya ke langit, dan dia melangkah mundur ke udara dalam sekejap. Melihat Du Fei menyerahkan kerangka Martial Saint begitu saja, Xiang Tian sedikit tertegun, tetapi secara tidak sadar tetap mengambil kerangka Martial Saint itu, lalu dengan cepat mundur. Tuan Muda Istana, makan sendirian bukanlah perilaku yang baik. Pada saat Xiang Tian mendapatkan kerangka Martial Saint, beberapa orang yang mengikutinya mencibir, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan mereka dan meraih beberapa bagian lain dari kerangka Martial Saint. Retakan. Di bawah tarikan kuat orang-orang kuat ini, kerangka Martial Saint tiba-tiba mengeluarkan suara renyah, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Orang menyebalkan. Ini yang kuinginkan, Taichu Jun Wuzong, dan kau berani merebutnya. Xiang Tian mencengkeram kerangka Martial Saint dengan wajah muram dan meraung marah. Bocah Xiang Tian, orang lain mungkin takut padamu, Taichu Jun Wuzong, tapi aku tidak. Monster tua serigala serakah mencibir sambil meraih sebagian kerangka Martial Saint, tetapi ia meningkatkan kekuatannya. Ia sangat kesal. Ia sangat memanfaatkan kerangka Martial Saint, tetapi ia tidak menyangka para orang menyebalkan yang datang terlambat ini akan menghalangi aksinya. Mata si Kongtu dan Hu Taiqiu berbinar-binar. Meskipun mereka tidak berkata apa-apa, mereka tidak memperlambat langkah mereka. Meskipun Taichu Jun Wuzong adalah salah satu dari sekte mendalam 9 surga, pada masa itu, orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Mungkinkah bebek di tangan itu bisa terbang? Krak, krak. Meskipun keempat orang itu memiliki pemikiran yang berbeda, satu hal yang pasti, yaitu, siapapun mereka, mereka tidak mau menyerah saat ini. Pada saat ini, semua orang meningkatkan kekuatan di tangan mereka. Dalam keadaan seperti itu, kerangka Martial Saint, yang sudah berlubang, pecah di banyak tempat. Semuanya, karena kalian tidak mau menyerah, maka aku akan membantu. Tepat saat tak seorang pun dari keempat orang itu bersedia melepaskannya, Molin tiba-tiba melintas, lalu dia mengangkat lengannya, dan energi pedang langsung melesat keluar, mendarat dengan keras di kerangka Martial Saint. Retakan. Serangan Molin bagaikan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Kerangka Martial Saint bergetar sedikit, lalu, di mata semua orang yang tercengang, kerangka itu langsung terbang mundur ke tanah seperti meteor. Keempat orang yang memegangi sebagian kerangka itu, masing-masing memegang kerangka yang patah di tangan mereka, memasang ekspresi agak aneh di wajah mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan kerangka Martial Saint berterbangan di langit.
Orang pembawa sial, monster tua yang rakus itu memandangi tengkorak dan tulang belikat yang tersisa di tangannya, dan seketika ekspresinya menunjukkan bahwa ia ingin menangis tetapi tak mampu. Awalnya, ia sangat yakin bahwa setelah mendapatkan kerangka Martial Saint dan mengintip rahasianya, ia pasti akan bisa mendapatkan benda kuno itu. Namun, karena sekarang ia hanya memiliki sedikit benda ini, sulit untuk mengatakan apakah ia bisa menemukan benda kuno itu. Kerangka Santo Bela Diri, tangkap. Kerangka Martial Saint melesat ke segala arah bagai meteor. Tiba-tiba, raut wajah orang-orang kuat yang sudah putus asa itu berubah drastis. Kali ini, mereka tak peduli dan segera meraih sisa-sisa kerangka itu. Bagaimanapun juga, ini adalah kerangka seorang Santo Bela Diri. Bahkan jika aku mendapatkan sepotongnya, siapa yang tahu berapa banyak manfaat yang bisa kudapatkan di masa depan. Melihat pemandangan ini, Xiang Tian dan yang lainnya bergegas ke segala arah satu demi satu, dan mulai memperebutkan pecahan tulang Martial Saint. Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengernyit sejenak, tetapi tidak ikut bertarung. Ia tentu tahu mungkin ada rahasia besar di balik kerangka-kerangka Martial Saint ini, tetapi saat ini ia telah mengambil keuntungan terbesar. Jika ia masih tidak tahu harus hidup atau mati, bukankah ia sedang mencari kematian? Dengan pemikiran ini, Du Fei mundur ke tempat Xiao Ai dan yang lainnya berada. Tanpa berkata apa-apa, ia melambaikan tangannya dan berkata, mundur. Apa ini kerangka Sang Santo Bela Diri? Wajah Yan Cheng berubah dan ia berkata dengan suara lirih. Ku bilang, mundur. Du Fei berbicara sambil sedikit menggertakkan giginya. Melihat Du Fei seperti ini, Yan Cheng dan yang lainnya sepertinya mengerti sesuatu. Setelah saling memandang, mereka bersiap untuk pergi. Hehehe, setan kecil, kau baru saja merusak hal baikku. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang, kan tepat ketika Du Fei dan yang lainnya hendak pergi. Tiba-tiba, mereka melihat sosok monster tua Tan Lang bergegas keluar dari kerumunan. Lalu ia menatap Du Fei dan mencibir. Apa alih-alih mencuri tulangmu, kau malah mengincarku? Du Fei menatap monster tua Tan Lang, sedikit mengernyit, lalu mencibir. Terus kenapa serahkan kerangka Martial Saint di tanganmu kepadaku? Aku belum buta, kau telah mengambil lengan kananku. Daripada merebut pecahan tulang itu, bukankah lebih mudah untuk merampasnya darimu? Teriak monster tua serakah itu dengan dingin. Sebaiknya kau coba saja. Mendengar ini, Du Fei berkeringat dingin dan mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Tiba-tiba, angin dan guntur meraung dari telapak tangannya secara bersamaan. Kekuatan angin dan guntur langsung terpantul di mata monster tua Tan Lang, menyebabkan ekspresinya terus berubah. Jelas, kekuatan Du Fei juga membuat monster tua serakah itu agak khawatir. Saat menyerang tadi, Du Fei menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Selain itu, Du Fei kini ditemani oleh beberapa murid inti Sekte Ling Tian. Situasi ini sangat mengerikan. Monster tua serakah itu juga orang yang bijaksana. Tentu saja, ia tahu jika Du Fei sendirian, ia tidak akan takut. Namun, jika orang-orang ini menyerang bersama, bahkan ia harus sedikit berhati-hati. Serigala rakus monster tua, jika kau ingin menyerang orang-orang Sekte Ling Tian, bagaimana mungkin kau tidak menyeret kami, Sekte Taichu Junwu, ke dalam pertempuran? Sementara serigala rakus bergulat dengan hati nuraninya, Xiang Tian, yang tidak jauh darinya, dengan santai menamparkan orang di depannya, lalu berbalik, tersenyum dingin dan berkata. Mendengar kata-kata Xiang Tian, ekspresi Du Fei sedikit berubah. Jika orang-orang dari Taichu Junwu Zong juga turun tangan, situasinya akan menjadi sedikit rumit. Nak, apa yang kau inginkan? Mendengar ini, monster tua Tan Lang melirik Xiang Tian dan berkata dengan ringan. Aku tidak ingin melakukan apapun, tapi kita bisa bekerja sama. Jika kita menangkap orang-orang ini, aku ingin wanita ini. Sedangkan untuk kerangka Martial Saint, aku akan memberikannya padamu. Xiang Tian tiba-tiba mencibir, lalu menatap Xiao Ai dan berkata. Dia tahu bahwa Martial Saint Yuandan dari Martial Saint setengah langkah telah jatuh ke tangan Xiao Ai, dan dia jauh lebih tertarik pada benda itu daripada tulang-tulang itu. Mendengar ini, serigala serakah sedikit mengernyit, jelas bingung mengapa Xiang Tian mau menyerahkan kerangka Martial Saint. Setelah merenung sejenak, ia berbisik, baiklah. Tapi, setelah ini selesai, kau juga harus menyerahkan kerangka Martial Saint kepadaku. Buat kesepakatan. Mendengar ini, Xiang Tian mengangguk. Ia pun segera melambaikan tangannya, dan tiba-tiba orang-orang dari Sekte Taichu Junwu berhamburan keluar dari segala penjuru, membentuk pengepungan dalam sekejap, dan berjalan menuju tempat orang-orang dari Sekte Ling Tian berada dari kejauhan. Xiang Tian maju beberapa langkah, menatap Du Fei sejenak, lalu berkata dengan tenang, Du Fei, serahkan barang-barang dan orangnya.
Jangan khawatir, kami tidak akan melakukan apapun pada gadis ini. Tapi, ada beberapa barang yang harus kumiliki. Asal kau berinisiatif untuk menyebutkan barang-barang itu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Saat ini, Xiang Tian sangat percaya diri. Awalnya, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar, tetapi dengan tambahan monster tua bernama Serigala Serakah, mereka pasti akan mampu menekan Sekte Ling Tian. 810